Kalau Mesias bang di atas Nabi. Ini aku ayat aja udah ada ayatnya. Ini kurun dapat Ayatnya aku dulu ada. dah. Assalamualaikum. Aku ayatnya Kurun udah dah. ketemu. Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Silakan Aku teman-teman. Silakan. Halo Bang Suma. Halo, silakan Bang. Apa kabar saudaraku tercinta? Baik. Bang Amin Den. amin amin. Ini aku habis ini turun ya. Aku kasih ayatnya. Kisah Para Rasul 236. Kisah Para Rasul 236. Aku pamit dulu, ini mau melanjutin kerja ini. Ada Bang Suma. Masa sih mau tinggalkan Bang Suma? Ini mau kerja lagi Kasih ayat aku. kasih ayat nggak mau dibaca aduh orang ini. Ya Bang udah Denny, nggak Bang usah aku Denny. tanggepin lah, orang Pak Denny juga udah mau pergi. Coba itu. Kisah Para Rasul 236. Apakah kisah para rasul itu firman Tuhan, Pak Denny? Emang Bapak pernah berfirman Kisah- kepada Paulus? Biarkan aku mencerahkan ya. Silakan. Kisah Para Rasul itu adalah tulisan yang ditulis oleh Rasul apostol Paulus yang diilhami oleh Tuhan. Coba baca dulu aja ayatnya, silakan dilanjut. Iya. Tadi kan Pak Denny bilang Baca dulu ayatnya, aku udah kasih kisah para ayat. rasul Baca berapa, dulu. Pak Den? Iya, kisah para rasul berapa tadi? 236. Kisah para rasul 2 ayat 36. Itu gimana? Bisa saya lanjutkan? Silakan ada Bang Suma. Silakan. Silakan, Bang. Ada Gurunda ini. Lanjut. Saya tadi. Silakan Bang. Oh, jadi itu tadi kapan dia menunjukkan ketuhanannya, dia bisa melalui mujizat. Dan yang paling tinggi mujizatnya adalah menghidupkan orang mati. Di dalam kelas-kelas kehidupan ini, di dalam ketuhanan ini, hanya Tuhanlah yang bisa memberikan hidup. Dan atas nama Tuhan Yesus, hanya Yesuslah yang memberikan hidup, yang bisa menghidupkan, dan atas nama Dia. Baru yang terakhir nih, Bang. Jangan salah mengerti, Bang. Isa disamakan dengan Yesus, Bang. Itu sangat beda jauh itu, Bang. Itu harus dipisahkan dulu agar tidak ada konteks, agar tidak ada perdebatan debat kusir. Artinya contoh dari versi Muslim nanti dinilai Yesus itu sama dengan Isa, itu akan debat kusir. Contoh nanti kalau ada pula nanti yang Kristen Yesus itu menyamakan dengan Isa, terjadi debat kusir. Jadi memang itulah memang beda jauh dari silsilah, dari oknum, dari tempat, dari masa hidup pun, dan masa di dunia ini pun dia berbeda sangat jauh. Jadi terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Tunggu Pak ya. Silakan Bang Suma. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kalau berbicara mengenai konsep Tuhan, Islam memiliki konsep, Kristen juga memiliki konsep, Yahudi juga memiliki konsep. Jadi tiga agama ini memiliki konsep bertuhan yang masing-masing memiliki dasar pijakan. Kalau di dalam pengajaran agama Samawi dikenal kemudian agama Yahudi salah satunya, artinya ajaran yang Tuhan datangkan melalui para nabi, termasuk Nabi Musa alaihissalam. Nah, kita sudah tidak bisa menemukan kitab asli dari kitab Nabi Musa. Maka cukup kita melihat bayangan yang muncul kemudian di dalam kitab yang digunakan oleh saudara Kristen, yang mana kitab itu adalah terjemahan dari kitab Tanak, salah satunya adalah Torah. Seperti misalnya di Keluaran 20 nomor 3. Jangan ada padamu Tuhan lain, ilah lain, sembahan lain di hadapanku. Nah, Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu diceritakan juga di Al-Quran ketika Tuhan menyatakan diri kepada Nabi Musa alaihissalam. Walamma ja'a Musa limikatina wa kallamahu rabbuhu. Jadi Tuhan di Islam
adalah Tuhan yang pernah menyatakan diri kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, sedangkan kalau kita melihat dari aspek bertuhan di Kristen, mereka punya Tuhan bernama Yesus. Yesus ini adalah Tuhan saudara kita Kristen, tapi tidak ada data yang bisa digunakan oleh saudara Kristen untuk menyatakan bahwa Yesuslah yang pernah menyatakan diri kepada Nabi Musa alaihi salam. Dengan demikian, ketika Tuhan di dalam Keluaran 20 nomor 3, jangan ada padamu sembahan lain. Orang Yahudi kemudian tidak membuat sembahan baru, sedangkan Kristen membuat sembahan baru di hadapan Tuhannya Bani Israel bernama Yesus dari keturunan Yehuda. Nah, mungkin ini menarik untuk kita didiskusikan, karena ini berbicara mengenai edukasi Tuhan mana yang betul, apakah Tuhannya Kristen atau Tuhannya umat Islam. Menjadikan rujukan kemudian adalah Tadi kan dosa bilang, Al-Quran pun memahami Al-Quran harus dari konteks Al-Quran. Jadi tentang ayat-ayat di Alkitab itu sudah tertera semua di situ bacaannya. Dan kalaupun ditelisik semua apanya asal muasal dari mana itu dikanonkan, semua ada tulisan aslinya dari itu. Jadi saya tidak perdebatkan soal ayat, makanya saya katakan. Nah, dan Menteri Agama pun itu dikutipnya itu, mana yang lebih penting daripada semua itu ialah kasihilah Tuhanmu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu. Itulah inti daripada itu semua. Itulah kata Tuhan Yesus. Jadi makanya untuk memahami Alkitab harus menurut konteks Kristiani. Itulah pemahaman saya. Terima kasih. iya, jadi masing-masing kita punya hak kemudian untuk melakukan pembelaan iman, baik itu saudara Kristen maupun kami umat Islam. Namun dalam hal ini, berbicara mengenai agama, tentu kita sadari bahwa kita beragama dan memeluk agama demi untuk menyelamatkan kita di yaumil akhir, di hari kemudian, di hari di mana kita sudah tak ada di dunia, tapi kehidupan episode berikutnya terhadap anak keturunan Adam. Maka dengan itu kemudian ketika agama Islam itu betul menurut pemahaman umat Islam, maka kebenaran itu harus dipaparkan. Begitu juga saudara Kristen, ketika mengatakan Kristen itu adalah agama benar, maka pemeluknya harus juga menjelaskan kepada khalayak banyak bahwa aspek kebenarannya adalah seperti demikian. Nah, Islam berbicara mengenai Tuhannya Yahudi. Kristen pun berbicara mengenai Tuhannya Yahudi. Bahkan saudara Kristen ini mengambil atau memiliki sebuah kitab di mana kitab ini adalah terjemahan dari kitabnya orang Yahudi. Jadi pendekatan itu jauh lebih dekat. Nah, sekarang permasalahannya adalah konsep bertuhan. Konsep bertuhan ini yang saya katakan tadi, ajaran Yahudi adalah ajaran yang sifatnya temporer. Artinya memiliki episode di mana ajaran ini hanya berlaku bagi kaum Bani Israel saja. Seperti misalnya dalam dalil Ulangan 33 nomor 4. Yaitu memasukkan hukum Torah kepada batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Nah, terkait dengan konsep ketuhanan, kalau dari ajaran tadi kan kita sudah lihat, cakupan pengajaran Torah itu hanya untuk Bani Israel. Bagaimana dengan konsep bertuhan? Konsep bertuhan juga diajarkan, rupanya di dalam kehidupan beragama orang Yahudi, Tuhan itu satu, dan mereka menyebut Tuhan itu Maha Suci, Maha Tinggi, tidak serupa dengan manusia. Ini sama dengan yang disifati oleh konsep bertuhan di dalam ajaran agama Islam. Nah, yang ingin dipertanyakan di sini, yang perlu kita bahas di sini adalah konsep bertuhan dalam agama Kristen.
Apa itu perlu dibahas? Perlu. Kenapa? Karena agama Kristen ini adalah agama syiar. Agama yang diajarkan untuk dianut. Ajaran yang diperintahkan untuk diajarkan kepada umat Islam juga. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Itu ada perintahnya. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Oleh karena itu, sebelum kita jadi murid, sebelum kita jadi pengikut, maka kita harus mengkaji lebih jauh. Kristen muncul menawarkan kemudian Tuhannya. Tentu kita sebelum membeli, kita harus tahu apakah Tuhan yang Anda jual itu adalah betul. Nah ternyata di dalam konsep ketuhanan Yahudi, Tuhan itu maha suci, maha tinggi. Semisal dalam Yesaya 57 nomor 15. Al-Quran juga menjelaskan Tuhan itu maha tinggi, maha suci, maha tinggi. Berarti hakikat ini sama. Tuhannya Bani Israel menyatakan pencipta langit dan bumi. Tiada Tuhan selain dirinya. Yesaya 45 nomor 6. Begitu juga Al-Quran. Innani anallahu la ilaha illa ana. Dan saya ini adalah Rabbus samawati wal ar. Aku ini adalah Tuhan langit dan bumi. Nah sekarang yang jadi masalah ini adalah saudara kita Kristen. Adanya konsep penambahan pribadi Tuhan. Bernama Yesus dan juga burung merpati. Atau yang saudara sebut dengan Roh Kudus. Kalau di Al-Quran, walamma ja'a Musa limikatina wa kallamahu rabbuhu. Ketika Musa datang kepada Allah bermunajat untuk kemudian pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah, lalu kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa. Setelah Nabi Musa berkata kepada Allah, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat." Allah membalas, menjawab pernyataan Nabi Musa lantarani, "Wahai Musa, kamu tidak akan mampu melihat wajahku." Nah ternyata di dalam Keluaran 33 nomor 20 tidak ada manusia yang dapat melihat aku. Dan juga Yesus mengatakan itu di dalam Yohanes 5 nomor 37. Tak ada orang yang pernah melihat Bapa. Yohanes juga menyatakan hal yang sama. Yohanes 1:18, tidak ada satupun manusia yang pernah melihat Bapa atau melihat Tuhan. Berarti Al-Quran ketika Allah menjawab Nabi Musa, lantarani, kamu tidak akan mampu melihatku. Artinya ada kesamaan di sana. Ini aspek bertuhan atau hakikat daripada Tuhan. Di Kristen ini yang perlu kita kaji, adanya Tuhan berdiri di hadapan Tuhan. Padahal Keluaran 20 nomor 3, jangan kau membuat Tuhan. Jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Ternyata Kristen mampu membantah dalil itu. Dan Kristen diajarkan di dalam kitab Lukas telah lahir hari ini Tuhan di kota Daud. Artinya ada Tuhan di hadapan Tuhan yang maha tinggi, yaitu Yesus. Nah bagaimana saudara Kristen bisa menjelaskan ini? Untuk kita pahami bahwa konsep Kristen itu adalah konsep yang benar. Silakan. Kan sudah aku bilang tadi Bang Juma, pemahaman kalau kita contoh Kristen mau menilai Al-Quran bagi umat Islam itu salah. Nah, jadi kalau yang Muslim menilai Alkitab bagi Kristen itu salah, begitulah Bang. Jadi makanya saya katakan kalau abang sudah saya dengar tadi banyak mengutip ayat daripada Alkitab. Kalau bisa Bang pahami, kalau memang betul-betul mau pahami itu, bacalah semua. Bacalah semua dan hayati itu. Jangan diputus-putus. Karena kenapa? Di dalam Alkitab tidak pernah, Alkitab yang Kristen tidak pernah mengajarkan Tuhan di hadapan Tuhan. Dan kitab daripada Yahudi yang perjanjian lama itu adalah aturan-aturan para nabi dulu dan nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia mau menunjukkan begini loh orang yang baik. Dan dia bisa menunjukkan ketuhanannya melalui kuasanya. Apa itu melalui kuasanya? Janganlah dulu menyembuhkan orang sakit, jangan dulu menyembuhkan yang begini. Tetapi hanya Tuhanlah yang bisa memberikan kehidupan, menghidupkan orang mati. Dan atas nama Dia bisa menghidupkan orang mati. Selain itu tidak ada.
Dan Tuhan Yesus mengajarkan, tidak ada sampai ke tangan Allah Bapa di surga tanpa melalui aku. Itu kata Tuhan Yesus. Dan itulah pemahaman kami Bang dari Kristen. Dan saya tidak mau membahas ayat-ayat daripada Al-Quran, walaupun saya tahu, walaupun secara ngambang, memang ada juga saya tahu sedikit-sedikit. Tapi saya tidak mau membahas itu, karena pemahaman saya di Al-Quran, saya tidak bisa nanti salah bagi umat muslim. Jadi menurut saya Bang, gak usah Bang, kalau abang mau memframing atau bagaimana memisah-misahkan ayat itu tidak berkesinambungan dari perjanjian lama ke perjanjian baru, ayat itu harus berkesinambungan. Kalau nggak bisa Bang sambung semua itu, nggak usah Bang bahas Pak. Jadi itulah pemahaman kami. Terima kasih. Iya, sebenarnya tak ada kepentingan bagi saya untuk membahas, tapi pada faktanya agama Kristen ini adalah agama yang diperintahkan untuk disampaikan. Adanya misi kristenisasi, penginjilan di mana-mana, pemurtadan terjadi di mana-mana, menandakan bahwa agama Kristen ini ya harus disampaikan kepada umat Islam. Itu fakta itu. Bahkan sampai misi ini harus berjalan, Bible rela diterjemahkan dengan rasa Al-Quran. Itu fakta. Bagaimana kemudian istilah yang sangat prinsip dalam iman Islam itu masuk di dalam Bible. Demi untuk apa? Untuk menjadikan orang Islam itu menjadi Kristen. Nah, jadi tidak ada salahnya ketika ada sesuatu yang dijajakan, dipamerkan, dijual lah istilah ekonominya. Maka calon pembeli harus mengkaji apa yang akan kita beli, apa yang akan kita imani, apa yang saudara jajakan dan jual di tengah-tengah publik. Gak salah kemudian ketika kita pretelin satu persatu. Nah, untuk itulah kemudian segala sesuatu yang dipersembahkan untuk banyak orang, jangan gengsi untuk diseleksi, ditelaah, dikaji, dan diberikan tanggapan. Karena kita ini adalah orang yang menjadi sasaran penginjilan. Islam adalah bagian daripada objek yang harus diinjili. Itu di dalam Matius 28 nomor 19, dan juga di dalam Markus dan juga Lukas 16 nomor 16 sampai nomor 20. Jadi tidak bisa kemudian jangan, enggak ada kata jangan. Kalau penyampaian saya sebagai apologet Islam itu mungkin keliru atau salah di dalam menjelaskan, tinggal diluruskan. Contoh misalnya, abang tadi mengatakan bahwasanya ya hanya Kristen yang bisa paham, karena buktinya Yesus itu bisa membangkitkan orang mati dan seterusnya. Tapi sayangnya Bible memuntahkan keadaan itu sebagai wujud cerminan kebenaran Al-Quran. Ini Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Adanya sosok nabi yang diutus oleh Allah di tengah-tengah Bani Israel, bukan di Vatikan, bukan di Roma, bukan di Yunani, tapi di tengah-tengah Bani Israel yang mengaku hamba, diberi mujizat, kemudian diutus sebagai nabi. Lagi-lagi mujizat yang diberikan kepadanya itu biiznillah, dengan izin Allah, membangkitkan orang mati, orang lumpuh, orang buta, dan seterusnya. Nah, kami menemukan pola itu di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel. Nah coba, ya Bani Israel. Nah jumpa dia. Dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus, manusia dari kota Nazaret. Seorang manusia yang telah ditentukan oleh Allah dan yang telah dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Berarti Al-Quran dalam hal ini tidak keliru. Yesus yang kami imani kemudian sebagai Nabi Isa di dalam Al-Quran itu mampu melakukan mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah. Lagi-lagi di dalam kitab saudara diterangkan dalam Yohanes 5 nomor 26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya
anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Berarti Yesus adalah anak. Anak ini hamba. Berarti Yesus adalah hamba yang diberikan hidup oleh Sang Bapa. Berarti dia hanya utusan. Nah, pola ini berkesesuaian dalam Islam. Sayangnya pola ini tidak berkesesuaian dengan iman Kristen. Contoh, Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal adalah mengenal Tuhannya yang mengutus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal Yesus sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan. Di Islam lagi-lagi betul. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Tepat sekali. Nah, Kristen ini yang kemudian punya masalah dalam sudut pandang saya sebagai apologet Islam. Masalahnya di mana? Apa yang diimani Kristen bertentangan dengan apa yang menjadi submateri penginjilan Yesus kepada Bani Israel. Demikian, Bang. Tadi pun sudah bilang Bang Juma, Nabi Isa dengan Yesus itu berbeda jauh. Lain oknum. Baru kedua, kalau untuk penginjilan ataupun bisa dikatakan tadi Bani Israel ataupun bangsa Israel, dan waktu semasa hidup pun Yesus, semasa di bumi pun Yesus menyatakan ada saat-saat tertentu untuk memberitakan kabar damai ke luar Israel. Nah, pada saat yang tertentu sudah ditentukan oleh Tuhan Yesus, dan di saat itu sudah tiba dia menyuruh murid-muridnya, beritakanlah ke segala bangsa kabar baik ini. Jadi Bang, makanya saya katakan tadi, kalau mau memahami Alkitab betul-betul harus dirunut, tidak bisa hanya sekali membaca. Kadang sekali membaca pun kita tidak mengerti. Makanya saya katakan, kalau memang abang mau mengerti, saya mudah-mudahan Tuhan Yesus bisa memberi hikmah kepada Bang Juma biar abang mengerti Alkitab itu. Nah, tetapi kalau abang diberi hikmah, nanti abang murtad. Jadi saya katakan tadi, kami tidak memaksa, tapi saya katakan di dalam penginjilan namanya manusia. Manusia tetap ada kesalahan. Artinya saya katakan bukan artinya walaupun Kristen ada juga, dia ada istilah orang Batak bilang si panggaron, mencari nama, mencari ekonomi, kadang tidak ikhlas. Sementara Tuhan Yesus menyatakan kalau memang mau penginjilan, jangan minta bayaran. Kalau memang dikasih kalau makanan di perjalanan, kalau ada yang mau ngasih kasih, terima, kalau enggak usah. Nah, begitulah kira-kira. Jadi kalau untuk di penginjilan ini, apalagi sekarang ada keluar Alkitab baru yang menyelewengkan Alkitab yang ada manuskripnya yang tahun-tahun yang abad-abad ketiga atau abad kedua. Jadi kami pun mengerti itu yang Bang Juma bilang, banyak kesalahan-kesalahan di lapangan bagi orang-orang penginjil. Cara penginjilan, cara bicara, dia belum paham, kadang udah langsung terjun. Makanya kalau di dalam Kristen, kalau mau jadi penginjil, jangankan jadi pendeta, jangankan dulu jadi pendeta. Apabila mau penginjilan atau mau konseling orang, tolong dikuasai dulu. Dikuasai apa itu isi daripada Alkitab. Jadi ada juga yang si panggaron itu Bang, bagian-bagian memang kami tetapnya seperti Muslim, ada juga yang ini, ada juga yang ini. Tapi yang sering bagian karismatik ini ada sering memberanikan diri hanya sedikit dia mengerti, hanya sedikit dia ayat Alkitab itu yang dia mengerti, dia sudah terjun. Kami memang itu. Jadi makanya dalam pribadi kami ada pun yang seperti, makanya ada apa dibilang Tuhan Yesus, ada naik setingkat, dan itu yang paling tinggi, kasihilah musuhmu. Artinya apabila, karena kenapa dia membawa damai, kedamaian, kasihilah musuhmu. Apabila memang kita sudah mengasihi musuh kita, dan itu akan menjadi ada upahmu di surga. Apabila memang kita mengasihi yang orang mengasihi kita kasih, tidak ada upah kita, karena sudah kita terima upahnya.
mengasihi kita. Tetapi kita kasih yang tidak mengasihi kita adalah upahnya. Itulah istilah kalau di dunia secara manusiawi, hutang budi. Hutang budi itu jangan kita tagih, biarkan saja. Nah, itulah kalau istilah kemanusiaan. Jadi itu Bang Juma, saya pun memang belum mandi nih. Jadi terima kasihlah dulu. Kalau memang ada mau menjelaskan, saya dengar, baru saya turun. Ya, baik. Jadi yang pertama, ketika saudara saya ini mengatakan bahwa Nabi Isa dan Yesus itu berbeda, saya pun merindukan hal itu bisa terjadi. Saya sebagai apologet sangat rindu Isa, Yesus itu adalah oknum yang berbeda. Sayangnya yang terjadi adalah saudara-saudara Kristen itu menggaungkan Yesus bukan Nabi Isa. Tapi anehnya, ajaran yang melekat kepada Yesus justru ngambil dari ajaran Nabi Isa. Contoh, Al-Quran menjelaskan Nabi Isa berkata, "Inni Abdullah ataniya al-kitabah." Alkitab, atani alkitab, atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Ini contoh kecil. Sedangkan Yesus tidak pernah menyebut kata Alkitab. Yang menyebut kata Alkitab itu hanya Nabi Isa. Nih, lucunya itu di situ. Jadi kalau saya disuruh baca Bible, ya itu lebih lucu lagi karena saya udah puluhan tahun belajar Bible. Dan saya tidak pernah menemukan dalam original teks ada Yesus berkata Alkitab. Yesus hanya berkata Evangelion, tidak pernah berkata kata Injil, tidak pernah mengucapkan kata Rasul. Yesus tidak pernah berkata kata Allah. Yesus tidak pernah berkata kata Alkitab. Nabi Isa lah yang mengajarkan kemudian dia itu adalah menyembah Allah. Ini abdu Allah. Aku ini adalah hamba Allah. Ataniya Alkitab. Nabi Isa menyebut itu. Tapi saudara Kristen menggunakan istilah-istilah yang Nabi Isa gunakan. Tetapi tidak mau dikatakan Nabi Isa adalah Yesus. Berarti ada sesuatu yang tidak beres di sini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kemudian berbicara mengenai konsep Tuhan, lagi-lagi Yesus mengajarkan pengajaran yang berbeda dengan pengajaran Kristen. Sederhana sekali untuk menguraikan itu. Contoh, Yesus ketika datang selama 3 tahun penginjilan di tanah Yudea, di Galilea, dan juga di Yerusalem, adakah dia pernah mengajarkan tentang Kristen? Tak pernah sedikit pun. Tak ada satu pun dari sekian banyak kurikulum pengajaran Yesus yang membahas tentang agama Kristen dalam sebagai pengikutnya. Tak ada. Tapi Kristen adalah kelompok baru yang muncul beberapa abad ya setelah Kristen itu terangkat ke langit. Nah, ini masalah. Kenapa saya katakan masalah? Karena pengajaran Yesus bertentangan ajaran Kristen. Pengajaran Kristen bertentangan dengan penginjilan Yesus. Dari mana Bang Suma tahu? Dari Bible itu sendiri. Contoh, kata Yesus, hidup kekal adalah mengenal Bapa sebagai satu-satunya Tuhan. Pada saat Yesus mengatakan itu, Yesus harus dikenal sebagai utusan. Nah, kalau di Kristen enggak. Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, inkarnasi jadi Yesus, dan seterusnya. Padahal, tadi di awal, berbicara mengenai konsep Tuhan, jangan ada padamu ilah lain, Tuhan lain di hadapanku. Yang saya dengar dari sahabatku ini, dari saudaraku ini, ucapan-ucapan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Berarti secara sadar membuat Tuhan baru di hadapan Tuhan Elohim. Sadis ini. Sudah jelas-jelas jangan membuat Tuhan baru. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Sedangkan Tuhannya Bani Israel pada masa pewahyuan terhadap Abraham, Ishak, Yakub, dan juga Nabi Musa, Daud, Salomo, dan juga nabi-nabi besar atau nabi-nabi kecil dari kalangan Bani Israel, mereka tidak pernah menyebut Yesus sebagai Tuhan. Boro-boro menyebut Yesus, mereka mengenal Yesus aja kagak. Yang memproklamirkan, yang mempromosikan Yesus menjadi Tuhan adalah
Kristen melalui ajaran Paulus di dalam Roma 14 nomor 9. Izin saya bacakan. Sebab untuk itulah Yesus mati dan hidup kembali agar Yesus menjadi Tuhan. Jadi Yesus yang tadinya bukan Tuhan, berdasarkan Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar dia hidup kembali untuk menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ini barulah kemudian dipiralkan. Oh, anak Maria yang dituduh oleh orang Yahudi sebagai anak zina, sebagai penyesat, sebagai tukang sihir, ternyata bagi Roma in the gang, dia adalah Tuhan. Jadi ketika kemudian orang Yahudi diajarkan Yesus itu Tuhan loh, dia adalah Elohim yang datang dalam rupa manusia loh, orang Yahudi tidak sungkan-sungkan meludahi kita. Cuh, kata mereka. Kenapa? Karena Tuhan mereka nggak mungkin nuzul menjadi bayi. Nah, uraian inilah yang kemudian yang harus kami sebagai umat Islam sampaikan, bahwa saudaraku Kristen, khususnya yang memiliki misi kristenisasi, sadarilah bahwa umat Islam sekarang nggak tidur lagi. Umat Islam sekarang sudah terbangun, sudah bangun dari tidur panjangnya, sudah sadar bahwasanya ternyata Kristen menyembah anak manusia bernama Yesus, yang mana Yesus ini Tuhan bagi orang Barat dan bukan Tuhan bagi orang Timur Tengah. Saya kira begitu, Bung. Silakan. Saya tanggapi dulu. Bukan memang diucapkan Yesus, tetapi kenapa ada Kristen? Kristen itu adalah sebutan bagi yang mengikuti Tuhan Yesus. Kristen berarti pengikut Kristus, pengikut Yesus. Kedua, Injil, Yesus tidak pernah mengucapkan Injil ataupun Alkitab. Karena kenapa? Untuk di Injil itu cerita daripada perjalanan selama di bumi Yesus. Nah, Injil itu perjalanan Tuhan itu selama kehidupan, ya, perjalanan selama di bumi. Jadi maka saya bilang tadi, Bang, abang belum paham Alkitab itu, belum paham. Sementara Alkitab banyak Alkitab daripada Al-Quran. Mulutnya putus-putus, Bang. Putus ya. Nah, lanjut. Nah, jadi pengikut Yesus. Meniru mungkin kita meniru Al-Quran, nggak kita datang kami aja lalu. Artinya gini, kita nanti secara manusia kita bilang bisa saja pelihara banyak yang Kristen, tapi abang tidak menyerang tuh, apa tanda kutip ya. Kamu menilai ayat-ayat itu buang salah. Di situ tanda kutipnya bisa menyerang. Jadi maka saya katakan, pahami aja lah dulu, Bang. Apabila ini benar, tapi ini apabila ini apabila ini Yesus yang terkandung di dalam Injil ini, tunjukkan. Itu aja kok mau berdoa. Betul, harus bertanggung jawab. Jadi maka katakan, sudah saya akui tadi soal penginjilan tadi yang Bapak bilang terakhir. Biar banyak yang salah, mereka itu menyampaikan banyak. Cuma kalau untuk bagi saya, karena saya beda apa dibilangnya, mungkin jalur saya tidak sepenuhnya saya bekerja, saya hanya mengambil hikmahnya saja, inti-inti saja. Saya pun sering mendengar banyak apa dibilangnya ustadz apalagi buya mendiang buya apa itu, buya sakro buya hamka itu yang sudah mendiang. Itu sering saya juga waktu dulu masih ada tuh yang sudah mendiang
juga itu Janudin jarak menyerang itu. Baru ada Ustadz dari Sunda itu, Jawa Barat, itu nggak pernah menyerang ya. Ustadz ada beberapa Ustadz pernah menyerang. Jadi terima kasih atas pemahaman mereka. Jadi untuk Bang Juma lah Bang, artinya Al-Quran itu abang terangkan biar semua mengerti. Karena kenapa? Saya menilai kita anggap dulu dari 100 diperbandingkan, anggap dulu ini matematika 100 umat paling untuk mengerti bahasa penyampaian. Kalau mereka baca sendiri paling kuat 20 orang yang bisa mengerti Bang. Jadi makanya saya bilang tolong Al-Quran itu jelaskan biar semua umat mengerti. Karena kenapa? Selalu katanya Pak Ustadz, jangan kata Al-Quran. Kalau kata Pak Ustadz berbeda kita dengar sekarang ini. Tapi jangan kalau dibilang Pak Ustadz berarti dia tidak mengerti Al-Qurannya. Nah, jadi itu yang penyampaian saya dengar dari teman-teman Muslim. Kata Pak Ustadz sangat bisa saja tidak kata Kemana ya Bang ini? Terima kasih. Mana mulutnya putus-putus pula. Ya, sudah. Ya Bang? Sudah. Lanjut Bang Cuma. Oke, baik. Yang pertama yang harus dipahami di sini adalah yang saya uraikan tadi, Bung. Islam itu dicobai dengan gerakan-gerakan pemurtadan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena amanat agung. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Itu amanat agung dalam agama Kristen. Dan juga diperintahkan untuk diberitakan Injil Bible itu kepada seluruh manusia. Nah, diberitakanlah Injil itu kepada kami umat Islam. Kami umat Islam gak keberatan. Sampaikan aja Injil itu kepada kami, Bible itu kepada kami. Tapi tugas kami kemudian jangan dihentikan untuk membentengi akidah umat Islam agar mereka tidak keluar dari agama Islam, agar mereka tidak terpengaruh kepada penginjilan yang dilakukan oleh saudara kami Kristen. Kita mau larang, itu juga adalah amanat dari agamanya. Tidak boleh dilarang. Maka silakan Anda melakukan aksi kristenisasi, kami juga melakukan aksi untuk menjaga umat Islam itu jangan sampai dimurtadkan dengan pendangkalan akidah. Islam agama syiar, Bung. Kristen juga agama syiar. Sebagai agama dakwah, Kristen wajib disampaikan menurut mimbar gereja. Begitu juga Islam juga wajib disampaikan. Islam juga wajib didakwakan. Jangan dikongkong kami, sementara Anda mau mengajarkan ajaran kalian. Nah, kedua agama ini sama-sama memiliki misi dakwah. Sayangnya, agama saudara tidak jujur. Kenapa saya katakan tidak jujur? Al-Quran tidak ada sedikit pun narasi Bible di dalamnya. Padahal kami mayoritas. Harusnya kamilah yang kemudian mengislamkan. Bukan kalian yang mengkristenkan. Tetapi apa yang terjadi? Bible justru menggunakan istilah-istilah Al-Quran untuk apa? Untuk memuluskan misi kristenisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, amanat Al-Quran. Fabashhirhum bi'azabin alim. Sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih. Kami diberikan perintah oleh Allah untuk menyampaikan tentang berita nerakanya orang Kristen. Itu Al-Quran. Masa kami mau dilarang? Gak boleh dong. Bukankah negara kita ini memberikan kebebasan kepada pemeluk agama untuk menjalankan agamanya masing-masing? Kami diperintahkan untuk menyampaikan. Beritakan. Fabashirhum kepada mereka bi'azabin alim. Kabar gembira tentang azab yang pedih. Nah, kami menyampaikan itu. Hai saudara-saudara, Al-Quran mengatakan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Wahai saudara-saudaraku kafir
kalian sudah dijanjikan tempat oleh Allah, yaitu tempat yang bernama neraka. Kalian kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Ini kami sampaikan karena perintah. Kalau saudara mau mendengarkan, alhamdulillah. Saudara ingin menolaknya, ya silakan. La ikraha fiddin. Tak ada kemudian paksaan untuk masuk ke dalam Islam. Tapi perintah kami, perintah Allah Tuhan kami untuk kami sampaikan, tak ada paksaan kemudian untuk kami dihentikan menyampaikan itu. Wabashirhum bi'azabin alim. Nah, kebenaran, kebetulan Kristen pun diajarkan demikian. Dan lagi-lagi ketika agama Kristen itu dijual untuk diimani, datanglah Bible diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nama Tuhannya umat Islam dicatut, Roh Kudus dicatut, kata iman, kata imam, syafaat, soleh, kemudian Roh Kudus, Nabi, ayat, semuanya diambil dari Al-Quran. Kebetulan kami belajar dan ternyata Wabashirhum bimagfirat, wabashirhum bi'azabin alim ini juga ada di dalam Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Kurang apa lagi kabar gembiranya? Dari Al-Quran mengatakan orang kafir masuk neraka, dari Bible juga diterangkan orang yang memanggil Yesus Tuhan juga masuk neraka. Kurang apa lagi kabar gembira itu? Datangnya dari Al-Quran dan datangnya dari Bible. Kenapa saya katakan itu kabar gembira? Karena mereka yang tidak pernah mendapatkan kabar tentang masuknya neraka orang-orang kafir dari Al-Quran, kasihan. Mereka mati dalam keadaan kafir. Begitu juga orang yang memanggil Yesus Tuhan tanpa tidak mau tanpa bergeming untuk meninggalkan ketuhanan kepada Yesus, kasihan mereka masuk ke neraka. Dengan kami menyampaikan, wabashirhum bi'azabin alim, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Maka teman-teman yang memiliki akal sehat mendapatkan kabar gembira seketika mereka angkat kaki dari ajaran yang memasukkan dirinya ke dalam api neraka. Jadi nggak bisa, kami nggak bisa dihalangi untuk menyampaikan Bible. Kalau itu keliru silakan Anda luruskan. Kami nggak bisa dihalangi untuk menyampaikan Al-Quran, karena itu amanat dari kitab suci kami. Demikian juga Kristen, tak ada yang bisa menghalangi untuk mengajarkan kemudian ajaran Kristen kepada siapapun. Tapi harapan kita Kristen untuk jujur menyampaikan apa adanya di dalam Bible. Jangan membungkus isi Bible dengan isi Al-Quran. Itu yang kami rindu dari Kristen. Makanya tadi saya katakan, saya pribadi, Bang Suma, sangat rindu untuk Kristen jujur mengakui Yesus dan Nabi Isa itu adalah oknum yang berbeda. Dengan demikian silakan Isa dengan Isa, silakan Yesus dengan ajaran Yesus. Yesus ajarannya bukan Alkitab, Yesus ajarannya bukan Injil, Yesus ajarannya bukan Allah, Yesus ajarannya bukan juru selamat dan seterusnya. Tetapi Yesus ajarannya bintang timur, Theos, Apostolos dan seterusnya. Jangan disama-samakan. Nah, itu penting untuk saudara-saudara yang memiliki kepiawaian dalam mengolah data dan juga menguraikan akal supaya bisa sampai kepada poin kebenaran. Demikian. Jadi Bang Juma, kalau soal bahasa itu, kalau soal bahasa namanya sudah bahasa Indonesia, itu yang ada kosakata di Indonesia itu dimanfaat, Bang. Baru soal terjemahan yang dianggap diambil dari bahasa Arab, saya rasa dan mungkin dalam pengetahuan saya duluannya Alkitab berbahasa Arab daripada Al-Quran, kan begitu. Jadi itulah dulu intinya, Bang. Dan saya pada malam ini Abang sudah mulai agak lembut berbicara di dalam forum TikTok ini. Dan sebelumnya Abang agak lebih kejam cara menyerangnya sebelumnya. Tapi sekarang saya dengar Abang sudah mulai. Karena Abang lembut juga. Lanjut. Lembut juga. Coba Anda keras. Nah. Keras itu besi itu, Bang, bisi. Jadi itu maksud Lanjut saya. aja, Bangku. Dan mudah-mudahan selanjutnya akan semakin bagus. Saya bertawa, Bang. Saya orang Sibolga, walaupun saya menetap di Riau.
Mungkin sedikit banyaknya bagaimana cerita masyarakat di Sibolga yang lebih nyaman dan termasuk toleransi lebih tinggi di Sibolga dulu. Di Sibolga sampai sekarang, kalaupun ada ada ledakan dulu itu orang luar bukan dari dalam Sibolga. Jadi itulah kan saya katakan apa dibilangnya kasihlah musuh, makanya kelembutan tunjukkanlah. Jadi kalau memang, makanya saya katakan sama kawan-kawan, kalau memang itu kebenaran menurut dirimu, ikuti, itu saya katakan. Jadi saya katakan yang jelas kita sudah beritahu, contoh kalau memang ada kawan-kawan bertukar pikiran, saya terangkan melalui yang saya pahami dan melalui Alkitab. Saya tidak mau memberikan pemahaman melalui di luar Alkitab. Jadi begitulah kira-kira Bang. Jadi mudah-mudahan di dalam perlindungan yang Maha Kuasa kita sehat ke depannya. Dan Bang Juma saya selalu tekankan, kalaupun ada yang tajam ataupun yang keras, saya nasihatkan sama Bang Juma, tolonglah Bang lembut dan kebenaran itu akan nampak. Terima kasih Bang Juma. Oke, sama-sama Bung. Terima kasih, nasihatnya sangat berharga, yaitu satu sedekah ilmu, nasihat dari saudara. Jadi gini, orang Indonesia khususnya penikmat debat itu pasti tahu saya. Karakter saya seperti apa, saya selalu menjalankan amanat kitab suci Al-Quran. Illal ladzina zalamu minhum. Terhadap orang-orang zalim di antara mereka, yang saya harus tegas, saya harus keras. Dan keras itu bukan berarti saya menghujat, menghina. Itu adalah hikmah. Oke, kembali kepada tema. Ketika saudara mengatakan minimnya kosakata bahasa Indonesia sehingga masuk menggunakan bahasa Arab, itu bukan jawaban yang betul. Contoh misalnya Evangelion, itu kan original teksnya bahasa Yunaninya seperti itu. Kalau mau diarabkan gampang, akhbar khair atau akhbar jayidah, kabar baik atau kabar gembira. Tapi kenapa harus ke Alkitab? Kalau mau diarabkan, ya larinya jangan ke Alkitab. Karena Alkitab itu adalah nama kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa, Daud, Isa, dan juga baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dalam bahasa Yunani, Theos. Theos masuk ke Indonesia, jangan jadi Allah. Karena Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nah, kalau mau Indonesiakan Theos itu, larinya ke dewa, atau Tuhan, atau sembahan. Jangan lari ke Allah. Nah, Allah itu adalah milik, ya, hak kepunyaan umat Islam. Jadi kalau saudara kemudian mengatakan lebih dulu orang Kristen menggunakan istilah-istilah Arab, ya mungkin itu tidak salah. Tapi yang jadi permasalahan, Indonesia bukan Arab. Indonesia Melayu, bangsa Melayu kita ini. Ya, sehingga ketika Bible itu dikatakan sebagai firman Tuhan, selayaknya Al-Quran, maka marwah Al-Quran sebagai kalam ilahi harus terjaga. Karena ini adalah berlian, bahkan lebih dari berlian, yang harus diwariskan kepada anak keturunan kita. Maka dia harus dijaga semaksimal mungkin agar tidak ternoda, tidak bercampur dengan bahasa manusia atau bahasa apapun selain daripada bahasa murni yang diterima dari langit. Jangan pernah diselewengkan atau diartikan dengan pengertian yang berbeda dari intinya. Kenapa? Kasihan generasi berikutnya. Tapi di Bible itu tidak dipikirkan hal yang seperti itu. Yang penting banyak jemaat. Yang penting bisa kemudian memurtadkan orang ikut menjadi Kristen. Apapun yang terjadi. Kenapa bisa demikian? Karena itu sudah dicontohkan dalam 1 Korintus 9 misalnya. Ya, itu sudah dijelaskan itu. 1 Korintus 19 nomor 20, 21 dan seterusnya. Bagaimana kemudian diterangkan di sana kepada orang Yahudi, aku ngaku sebagai Yahudi supaya aku memenangkan banyak orang Yahudi, meskipun secara kelahiran aku bukan orang Yahudi. Kepada penganut Torah, saya menjadi penganut Torah meskipun saya bukan penganut Torah, supaya banyak memenangkan orang yang mengakukan ajaran Torah. Nah, kepada umat Islam, aku ngaku-ngaku menyembah Allah meskipun aku tidak menyembah Allah, supaya banyak memurtadkan orang Islam. Itu kaidah. Makanya diperintahkan
untuk jinak seperti merpati, licik cerdik seperti ular. Kemudian Filipi 3 nomor 8 terkait dengan nama Yesus. Mau disampaikan dengan maksud bohong, maksud mengelabui, maksud menipu, ataupun jujur, dalam bahasa Yunani planos, menipu atau mengelabui atau bohong, maka aku Yesus tetap bersuka cita. Jadi konsep ini yang ditanamkan kemudian untuk mengajarkan Kristen bagaimanapun caranya. Mau maksud berbohong, mengelabui, aku tetap bersuka cita. Mana dalilnya? Filipi 3 nomor 8. Agama kok begitu kali? Karena itulah kemudian ya kehadiran Islam adalah membawa kabar gembira buat saudara-saudara yang ada di Nusantara ini yang hidup bertetangga dengan umat Islam. Di luar negeri yang tidak kontak langsung dengan umat Islam tidak pernah mendengarkan kabar gembira tentang adanya pengusiran orang-orang kafir masuk ke neraka melalui Al-Quran maupun melalui Bible. Wabashirhum bi'azabin alim. Wahai umat Islam, sampaikanlah kepada mereka orang-orang kafir kabar gembira, yaitu azab yang pedih. Sekarang tinggal terima kabar gembiranya. Mau meninggalkan itu atau tetap mati dalam kekufuran. Saya kira begitu, Bung. Yang pada intinya adalah kami umat Islam sesuai dengan amanat Al-Quran, baginda Rasulullah Muhammad SAW berkasih sayang, berlembut ria kepada siapapun yang tidak membenci kepada kedamaian, tetapi keras terhadap orang-orang kafir yang menyatakan hal-hal kebencian terhadap umat Islam. Itulah kami umat Islam. Anda kemudian sopan, kami juga akan tersenyum. Anda kejam, kami akan beli. Seperti itu, Bang. Bang Juma, ini aku tak mau, abang kan mau membawa saya memburu. Gimana, Bang? Aku tak mau. Dari keterangan abang, ceritanya pembicaraan abang ini kan, abang mau membawa saya ke agak-agak perdebatan sedikit. Saya tidak mau. Jadi yang jelas Bang, kosakata di Indonesia yang sudah diresmikan menjadi bahasa Indonesia walaupun diambil dari istilah Arab menjadi bahasa Indonesia, itu sudah bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia adalah hak milik daripada masyarakat atau rakyat Indonesia. Makanya itu dipergunakan. Jadi ada juga di bahasa Indonesia kadang tidak pas menjadi terjemahannya, makanya kadang diambil dari Alkitab bahasa Arab Bang kadang. Jadi itulah kira-kira aja tentang pengajakan abang. Kalau bagi pribadiku ya tetap Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus menjanjikan surga. Kedua, tidak ada sampai ke tangan Allah Bapa tanpa melihat kita perlu dimengerti. Ada lagi pengertiannya itu, keterangannya itu. Itulah Bang yang bisa sampaikan. Sudahlah Bang, undanglah yang lain dulu, gantilah dulu. Asal aku mau mandi, belum mandi ya. Oke Bang, oke. Salam kenal Bang ya. Oke, sip. Oke. Ya teman-teman sekalian, kita menghargai saudara kita ini ya, karena beliau sopan. Izinkan saya kemudian mengurai secara mantik terkait dengan pernyataan beliau, Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Tuhan atau Bapa dalam konsep mereka tanpa melalui Yesus. Jadi Yesus di sini bukan jembatan yang harus dilalui punggungnya untuk nyebrang, bukan. Yesus bukanlah sebuah sepeda atau kereta yang harus ditumpangi untuk dibonceng menuju ke surga, bukan. Tapi di situ dimaksudkan adalah ajaran Yesus. Jalan yang dimaksud Yesus adalah ajarannya. Ketika Yesus melakukan penginjilan, Yesus tidak pernah mengajarkan orang untuk menyembah dirinya. Berarti siapa yang menyembah Yesus berarti tidak melalui jalan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian surat-surat Paulus. Barang siapa yang kemudian menjadikan surat Paulus sebagai kaidah beriman atau aliran kepercayaan, maka itu sudah lari dari jalan yang Yesus tujukan. Kenapa demikian? Al-Quran mengatakan
apa yang diucapkan oleh Yesus adalah ucapan yang diterima dari Allah. Apa yang diterima oleh Nabi Isa adalah apa yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas tahizuni wa ummi. Wahai Nabi Isa, apakah engkau pernah mengatakan kepada mereka untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan, aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yang aku katakan kepada mereka adalah ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, kalau menyembah Tuhannya Nabi Isa, mengajarkan ajaran Nabi Isa, mengikuti amanat yang datang dari Nabi Isa, maka orang itu sampai kepada jannah. Begitu juga yang dimaksud di dalam Bible. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kenapa? Yesus berkata, Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti murid-murid Yesus setelah menerima segala pengajaran dari Yesus, mereka kemudian percaya bahwa Yesus adalah Rasulullah, Yesus adalah utusan Allah. Sedangkan saudara kita Kristen bukan menerima segala firman dari Yesus, tetapi menerima segala perkataan dari Paulus. Makanya tadi di awal saudara kita yang tadi ini ya mengatakan Kristen itu pengikut Yesus, itu bohong. Bukan. Karena yang menyebut Kristen pertama kali, yang disebut Kristen pertama kali adalah orang-orang yang hidup di Turki. Di mana Turki itu? Di mana Antioquia itu? Di Turki. Yesus pernah nggak ke sana? Tidak. Yesus tidak punya pengikut di Turki atau di Antioquia yang disebut Kristen. Tetapi di dalam kitab saudara kita Kristen Kisah Para Rasul 11 nomor 26, setahun lamanya Paulus tinggal di Antioquia, pengikutnya kemudian disebut Kristen. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, saudara-saudara, di situ orang Yahudi teriak sekencang-kencangnya. Apa yang dikatakan oleh orang Yahudi? Dia inilah Paulus, tokoh dari sekte Nasorios. Nah inilah, jadi kalau saudara kita Kristen mengatakan kami pengikut Kristus, ya sah-sah saja mereka mengakui. Tapi kalau kita lihat benang merahnya, tak ada satupun ajaran Kristen yang berasal dari mulut Yesus itu sendiri. Terkait dengan kasih yang disinggung oleh saudara kita tadi. Kasih itu sebenarnya sudah nggak ada di Kristen. Kenapa nggak ada kasih di Kristen? Karena Efesus 2 nomor 15 sudah menyatakan dengan jelas. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah ketetapan yang ada di dalamnya. Sedangkan kasih itu bisa kita lihat di dalam Matius 22 nomor 34 sampai nomor 36. Apa yang tertulis di situ? Ternyata kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia adalah intisari dari hukum pertama dan utama, dan pertama dan utama itu adalah inti cakupan daripada kurikulum pengajaran hukum Taurat. Kepada dua hukum inilah kemudian mencakup hukum Taurat, kata Yesus. Sedangkan hukum Taurat yang adalah hukum kasih, semuanya sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Jadi agama kasih di Kristen itu berdasarkan pengakuan Paulus itu nggak ada lagi, kecuali mereka buat sendiri. Nah, kita lihat fakta keadaan Kristen sampai di Indonesia, apakah dibawa dengan kasih? Katolik masuk ke Indonesia, apakah dibawa oleh agama kasih? Oleh misi kasih. Ya kalau dikatakan iya, karena Jerman ini dikenal sebagai negara penjajah.
Begitu juga Belanda. Belanda dikenal sebagai negara penjajah. Nah, kalau kasih, kenapa harus berasal dari negara penjajah? Harusnya kasih itu berasal dari rahmatan lil alamin. Alhamdulillah Islam masuk ke Nusantara tanpa melalui penjajahan. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Kalau misalnya ada teman Kristen yang ingin berdiskusi lagi, waktu saya masih ada sampai 2 jam ke depan. Atau ada teman Muslim yang mau jadi narasumber juga, silakan kita gantian. Bos, nah hostnya ini, kan dulu Siap. mandinya. Oke. Abang masih ada rupanya. Mandi dulu, Bang. Mandi dulu baru naik lagi, Pak. Dan kayak turun. Oke. Ya, PT Sinar, selamat malam. Halo Bang Dalbo, Bang Zuma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Bang. Ikut nyimak abangku. Ya, silakan. Silakan, mungkin ada mau disampaikan, silakan. Ada yang lain? Sambil kita tunggu kawan-kawan Kristen yang mau diskusi dengan baik, kami sambut dengan santun. Silakan naik. Mau nanya Bang Zuma, Bangku. Iya, Noise kau deh. Di Alkitab kan ada kata Allah gitu. Itu ngambil dari mana itu ya Bang? Itu dibuat-buat atau orang itu meniru gitu? ya kalau kita lihat kata Allah di dalam original teks kitab mereka, sorry, itu tidak kita temukan kemudian ya sesuai dengan huruf A, L, A, H, itu tidak ada di dalam kitab mereka. Nah, satu-satunya sumber ya dari Al-Quran, dari Tuhannya umat Islam. Karena kita mayoritas menyembah kepada Allah, maka ketika terjemahan Bible mereka diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, maka kata Allah itu mereka gunakan kemudian. Seperti itu, Bu. Begitu ya Bang. Soalnya kan di room lain kan Bang katanya kita yang nyuri kata-kata Allah itu katanya. Kata-kata Allah itu. Itu tidak ada, Bang, nggak ada. Tidak ada kata Allah di dalam kitab mereka, itu nggak ada. Nah, memang mereka ini senantiasa selalu memutarbalikkan keadaan. Yang tadinya manusia dibilang Tuhan, yang tadinya Tuhan dibilang manusia. Ya memang suka terbalik-balik. Seperti keadaan yang ada sekarang, kita dikatakan bahwa kita yang mengambil kata Allah, padahal sebenarnya kata Allah itu hanya ada di kita. Ada sih kata Allah misalnya di Mazmur 10 nomor 7, di situ ada kata Allah. Tapi Allah di situ bukan merujuk kepada Tuhan. Allah di situ artinya sumpah serapah. Jadi dari mana kata Allah yang mereka ambil? Ya dari kita, dari Islam. Itu mereka terjemahkan begitu masuk ke Indonesia. Matius 10 misalnya nomor 34. Di situ ada kata Allah memang. Allah. Huruf A, L, A, tidak pakai H. Allah. Tapi artinya bukan Tuhan. Artinya adalah melainkan atau hanya. Kalau dikatakan Yesus anak Allah, berdasarkan Matius 10:34, berarti Yesus anak melainkan. Ya kan, rancu nantinya. Di dalam Yohanes 5 nomor 22 juga bahasa Yunaninya di situ ada kata Allah, yang artinya tetapi atau melainkan atau hanya. Kalau di Mazmur 10 nomor 7 di situ juga ada kata Allah, tapi artinya sumpah serapah. Jadi murni kata Allah itu yang mereka katakan Allah itu dari Quran. Dan ada dua upaya yang mencoba mereka lakukan. Yang pertama, kata Allah yang diambil dari lafaz Allah, mereka sebut dengan lafaz Allah. Ketika mereka menyebut
sang pemilik, Tuhannya umat Islam yaitu Allah, mereka justru pelintir. Itu yang kedua. Mereka menyebutnya Allah atau Allah atau Allah. Nah, itu adalah penghinaan sebenarnya yang dilakukan oleh oknum-oknum penghujat yang ada di tengah-tengah mereka. Seperti si CP kalau menyebut kata Allah, menyebutnya Allah. Itu penghinaan. Padahal kata Allah yang ada di Bible itu tidak memiliki akar sumber selain daripada kitab sucinya umat Islam. Operator, selamat malam. Yang Kristen di bawah naik. Ada kopi kan? Waalaikum. Ada kopi. 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 Jadi yang teman-teman di bawah ya naik ya, yang Kristen. Ya banyak permintaan, cuman Muslim semua. Yang Kristen aja, Bang Darbo, yang Kristen aja. Tapi tak permintaan di bawah, yang Kristen ya naik ya. Oke, cukup ya bangku. Kita sisakan 2 tempat untuk Kristen. Nah, noise masalahnya. Nah, ini Alibaba ini. Hotel apa? Ya, selamat malam. Selamat malam, Kristen. Ya. Ya, teman-teman semuanya, selamat malam ya. Selamat malam. Ya, gini kamu. Anda Kristen apa Muslim, Pak? Kristen, Bang, Kristen. Silakan, Abang. Iya. Ini mau nanya, Bang. Apakah manusia ini punya kehendak? Ya, manusia diberi kehendak bebas selama ruh masih ada dalam tubuhnya. Tapi ketika ruh sudah keluar dari jasad, kehendak bebas pada diri manusia dicabut seketika. Yang berkehendak itu roh, bukan manusia ya, Bang. Perpaduan antara jasad dan ruh. Ketika terpisah dua ini, jasad tadi tidak memiliki lagi hak kehendak, roh juga tidak lagi memiliki kehendak. Makanya nanti ketika kehidupan berikutnya setelah alam barzah, kedua unsur ini disatukan kembali, masuk ke surga, kehendak itu muncul kembali. Jadi manusia punya kehendak bebas ya, Bang. Ya, selama mereka hidup di dunia, manusia bebas mau jadi beriman, mau jadi kafir, bebas. Tapi setelah kematian, yang beriman maupun kafir tidak lagi memiliki kehendak bebas, tetapi mereka sekarang berhadapan dengan pencipta. Apa yang mereka lakukan di dunia, itulah yang mereka rasakan setelah kematian. Tak ada lagi, kalau di dunia kan kita masih ini nih, ya saya masuk Kristen deh, coba-coba, atau saya masuk Islam deh, coba-coba. Itu tak ada lagi. Sekarang bebas, mau pergi jalan atau mau tinggal di rumah tidur, itu masih ada sekarang. Tapi setelah cabut nyawa dari ruh, yang kita hadapi tinggal balasan atas pekerjaan-pekerjaan yang pernah kita lakukan ketika kita di dunia. Makanya ketika kita masih di dunia, maka sejatinya gunakan akal semaksimal mungkin untuk menemukan kebenaran yang hakiki. Jangan ikut-ikutan tetangga, jangan ikut-ikutan orang tua. Karena lahir secara agama ini, oh itu terus diikuti tanpa ada proses belajar. Gak boleh. Kita diberi kehendak bebas untuk bebas memilih kebenaran itu. Silakan. Apakah roh itu ada di dalam tubuh, Bang? Ya, jelas. Roh itu adalah ciptaan Allah yang diberikan oleh Allah kemudian masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga tubuh kita ini bisa hidup. Tanpa roh,
tubuh kita tidak bisa kemudian hidup. Karena unsur yang Tuhan titipkan sebagai bukti eksistensi Tuhan di alam semesta ini adalah adanya ruh yang Tuhan titipkan kemudian kepada alam kecil, yaitu alam jasad manusia. Jadi Allah, Tuhan, menitipkan eksistensi keberadaannya melalui ciptaannya berupa ruh di dalam tubuh manusia. Itulah kita. Oke. Jadi ketika roh di dalam tubuh, maka jasad ini bisa hidup begitu Bang ya? Ya, betul. Oke. Jadi ketika jasad ini melakukan dosa, apakah roh juga ikut menanggung Bang? Yes, itu pasti. Iya. Berarti kehendak jasad, kehendak roh juga gitu. Dua kehendak, dua keadaan, dua kodradi, rohani dan jasmani melahirkan kehendak. Roh ketika keluar dari jasad tidak memiliki lagi kehendak. Begitu juga jasad ketika ditinggal roh tidak lagi memiliki kehendak. Oke. Roh itu dari mana Bang roh? Roh berasal dari Allah. Ketika roh berasal dari Allah, apakah roh itu memiliki dosa? Roh tidak memiliki dosa. Makanya roh ketika dia terbungkus jasad, roh belum memiliki dosa sebelum kesempurnaan jasad ini bisa melakukan sesuatu. Contoh misalnya, anak-anak kecil, mereka memiliki jasad dan mereka memiliki ruh. Tapi apakah ketika mereka melakukan satu tindakan sudah bisa dikatakan dosa? Belum. Kenapa? Karena fisiknya belum sempurna. Paham ya? Ya ini menarik ini Bang untuk dibahas. Iya, silakan. Betul. Saya pun mengatakan betul. Silakan. Iya. Karena gini Bang. Iya. Setahu saya berarti kalau begitu Bang, roh dari Allah ini mendukung jasad berbuat dosa gitu ya Bang? Jasad bukanlah sesuatu yang bisa melakukan satu rutinitas tanpa ruh. Begitu juga sebaliknya, ruh tidak bisa berbuat sesuatu tanpa dukungan jasad. Jadi dua hal ini adalah sesuatu yang mutlak kemudian bersatu, kemudian diberi amanah. Jasad, dirikan sholat, tidak mungkin. Ruh, dirikan sholat, tidak mungkin. Harus dua-duanya menyatu, sehingga dia disebut sebagai makhluk sempurna. Baru bisa diberikan perintah. Kalau dia tidak menyatu, dia bukan makhluk sempurna. Oke. Karena dia hanya berupa ruh. Mantap Bang. Apakah roh dan jasad ini dua pribadi Bang? Satu pribadi. Oh satu pribadi. Ya mantap. Yes. Kenapa Bang? Langsung poinnya Pak, muter-muter roh jasad, langsung poinnya apa poinnya Pak? Enggak ini Bang Dalbo, kita kan lagi belajar Bang Dalbo. Iya belajar tuh muter-muter langsung pada titiknya. Iya nanti kan ketemu sendiri kan kita belajar itu tidak mungkin langsung bertanya ke intinya, kita harus dari dasar dulu Bang. Kalau tidak berkenan ya tidak apa-apa, bisa diturunkan. Tidak, menurut Anda roh itu ciptaan atau bukan? Roh itu dari Allah Bang kalau roh itu. Saya tidak pertanyakan dari Allah, ciptaan atau bukan? Ya kita lihat dulu Bang, kalau ada dalilnya dia ciptaan ya dia ciptaan. Di Biblemu ada Zakaria 12 nomor 1. Ya kalau di Al-Quran gimana Bang? Di An-Nisa 171. Iya, dia diciptakan ya Bang? Iya. Oke, dari apa itu Bang roh diciptakan Bang? Halo? Ya Allah. Dari apa roh itu diciptakan Bang? Itu Allah yang tahu. Oh,
roti. Dari tidak apa? bisa- Kalau Anda dari apa? Roh itu diciptakan. Oh, saya nggak tahu, makanya saya tidak berani berkata-kata. Makanya kayak gitu. Makanya saya mengatakan Itu roh Allah itu yang maha bukan- tahu, Bang. Karena gini bang ya, sedikit ya. Kalau Adam kan jelas dari tanah unsurnya. Nah, kalau roh diciptakan itu dia diciptakan dari mana roh itu? Dari tanah kah? Dari angin kah? Atau dari air? Begini, Iya. berbicara mengenai roh, roh itu adalah kehendak Tuhan dalam diri kita sebagai manusia. Jadi roh ini tak terjelaskan dalam kecerdasan ide pikiran kita sebagai manusia, apapun pendidikan kita. Jadi tidak ada kemudian manusia yang bisa kemudian menjelaskan tentang roh. Makanya Al-Quran menguraikan itu. Allah memberikan pengetahuan kepada manusia tentang ruh itu hanya sedikit. Apa itu? Ruh sebagai penggerak hidup. Itu saja. Tapi kalau bertanya dari mana, Tuhan tidak memberikan ilmu pengetahuan. Nah, inilah bukti kebenaran Al-Quran, bahwa Allah tidak memberikan pengetahuan yang lebih kepada manusia untuk mengetahui tentang ruh. Hebat kan? Kecuali kalau ada orang di atas muka bumi ini, roh itu berasal dari air, roh itu berasal dari tanah. Mana buktinya? Mana dalilnya? Siapa yang bisa membuktikan? Berarti Al-Quran betul. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, ketika mereka bertanya tentang ruh, katakan itu hanya urusan Allah. Kalian hanya diberi ilmu pengetahuan yang sedikit. Jadi kalau Anda bertanya seperti itu, ya berarti Anda ingin mengetahui terlalu jauh tentang ruh, tapi tak akan ada sumber yang bisa mengajarkan kita tentang ruh. Itu tak akan ada. Itulah Al-Quran. Karena ruh itu adalah sesuatu yang gaib. Nah, sehingga ketika berbicara mengenai ruh sebagai penggerak eksistensi kehidupan, tak ada satupun manusia yang mampu kemudian bagaimana mekanika tubuh kita ini sebagai fisik yang bergerak bisa kemudian membentuk satu gerakan yang disebabkan dari unsur roh, di mana roh sama dengan bla 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 bla, itu tak bisa. Manusia hanya bisa mengatakan bahwa roh yang tak terjangkau oleh deteksi psikologis sekalipun itu tidak mampu kita uraikan. Tak ada manusia yang mampu menguraikan. Seperti jasad bisa diuraikan, bahwa dia terdiri dari sumber makanan yang kita makan, yang diadopsi oleh tubuh dan seterusnya. Tapi kalau roh, tak ada satu manusia di atas muka bumi ini yang diizinkan oleh Allah untuk mengetahui lebih jauh tentang apa itu roh. Seperti itu, Bang. Oke, mantap. Jadi boleh sedikit sampaikan Bang Juma? Silakan. Udah? Iya, Silakan. terima kasih. Jadi saya melengkapi daripada pemaparan Anda Bang Juma. Jadi mengenai tentang roh ya. Di dalam surah Al-Isra ayat 85 menjelaskan tentang apa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini menyatakan bahwa Ia hanya memberi manusia sedikit sekali pengetahuan mengenai ruh. Nah itu Bang ya. Jadi di dalam artinya dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit saja. Itu kata Allah. Ya Bang ya, jelas ya. Iya ya, oke, Ya, jelas. sudah disampaikan. Gimana Bang Alibaba? Iya, saya menghormati jawaban-jawaban dari pertanyaan. Siapa tahu Abang tahu perkara definisi roh apa, tercipta dari mana? Silakan sampaikan. Iya. Justru karena ketidaktahuan saya, makanya saya bertanya, Bang, kan begitu. Kalau saya tahu, tidak mungkin saya bertanya. Oke. Ya, jadi saya itu ketika bertanya, memang hal-hal yang saya tidak ketahui itulah yang saya pertanyakan. Kalau hal yang saya ketahui, untuk apa saya pertanyakan? Gitu. Betul Abang. Tapi di sini kita apakah sepakat berdasarkan data-data bahwa roh itu adalah ciptaan? Iya, saya sepakat karena tadi abang-abang sudah memaparkan dalilnya, ya saya hormati. Di dalam Alkitab abang juga bilang ada, di dalam Al-Quran, ya kita sepakat dengan hal itu. Tapi Anda Kristen sering baca Bible?
Ya bacalah bang. Silakan jabarkan ketuhanan Yesus coba. Nanti ditanggapi oleh Bang Suma. Silakan Bang. Gini bang, saya tidak mau ke sana dulu bang, karena jujur ya saya di Kristen juga saya masih awam juga bang, belum terlalu mumpuni gitu lah. Atau begini aja Bang. Menurut Yesus itu siapa? Kalau dari saya bang, Yesus itu diberi kuasa bang dia. Dia firman Allah bang, yang telah nusul ke dunia menjadi manusia bang. Silakan sampaikan lagi Bang. Nanti ditanggapi oleh Bang Suma. Iya, kalau dari saya ya, dari saya pribadi, mungkin tidak sepaham dengan teman-teman Kristen yang lain, tapi itu yang saya paham. Jujur ya, saya juga masih awam. Dengan sepengetahuan saya berdasarkan dalil saja bang. Di Yohanes 1, ya di Yohanes 1 ayat 1. Karena saya juga tidak berani berbicara tanpa dalil. Itu aja bang. Awal mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah itu bang. Kemudian dia datang dari Allah bang, keluar dari Allah. Berarti sesuatu yang keluar dari Allah itu adalah bagian dari Allah itu sendiri bang. Itu kalau menurut pemahaman saya untuk memahami Alkitab itu sendiri bang. Yang telah nuzul ke dunia menjadi manusia. Dan itulah yang kami imani, karena kami mengimani yang namanya penebusan dosa bang. Kalau bisa saya narasi sedikit bang. Silakan sampaikan, nanti ditanggapi. Ketika Bang Suma nanti menanggapi, Abang diam juga ya. Lanjut. Oke siap bang. Ini kan kita sharing bang ya. Saya juga. Oke. Jadi begini. Jadi ketika kita mau berbicara, tentunya saya kembali dulu ke penciptaan ya bang. Penciptaan Adam di Kejadian. Di situ yang Tuhan menciptakan Adam itu kan, dulunya kan Adam itu mengikuti kehendak Allah, belum ada pengetahuannya pada waktu itu. Tuhan menciptakan manusia itu untuk menjadi khalifah, menjadi penguasa di dunia. Makanya diciptakan manusia itu untuk kekal, hidup kekal kalau dalam iman kami ya. Tetapi pada waktu itu Adam masih melakukan kehendak Allah nih, belum melanggar apa yang dilarang oleh Allah itu sendiri. Ketika Allah berkata, semua yang ada di sini di taman ini itu kamu miliki semua, berhak kamu makan apapun yang ada di sini. Tetapi ada satu pohon di tengah-tengah itu jangan kamu makan, karena ketika kamu makan kamu akan mati. Kamu akan mengetahui baik yang buruk. Di situ akan kamu menjadi seperti Tuhan, seperti Allah. Tetapi bang, di situ kan Adam sudah melanggar. Dia memakan buah itu. Disitulah Adam tidak menuruti lagi kehendak Allah. Makanya Adam mengalami maut bang. Karena upah dosa, Adam di situ berdosa. Makanya di dalam Kristen itu upah dosa ialah maut. Makanya setiap manusia yang berdosa itu mengalami yang namanya maut. Gitu loh bang. Jadi kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini menjadi manusia bang. Dia datang. Untuk apa bang? Untuk mengembalikan harkat martabatnya Adam itu loh, yang gagal dia penuhi. Menjadi penguasa di bumi, khalifah di bumi. Untuk mengembalikan kehidupan yang kekal. Makanya kami orang Kristen percaya yang memberikan hidup yang kekal itu adalah yang diutus oleh Bapa, yang keluar dari Bapa itu sendirilah yang akan memberikan kami kehidupan yang kekal. Karena sendiri berkata di situ, ya sedikit lagi saya selesaikan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku di langit, di bumi, dan di sorga. Begitu bang kira-kira. Oke, standby ya bang. Silakan Gus. Iya baik. Menarik ya. Menarik ketika Adam kemudian difitnah
menyalurkan dosa kepada keturunannya. Itu tak ada dalil, itu fitnah yang disusun secara terstruktur, masif dan terencana oleh kelompok orang-orang dari barat, ya, mengatasnamakan agama Katolik. Itu fitnah yang besar terhadap Nabiullah Adam alaihissalam. Kalau di dalam Al-Quran, Adam itu kemudian diterima tobatnya oleh Allah. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Adam diterima tobatnya. Kalau Adam tidak diterima tobatnya, maka berarti dia yang kena kutuk. Saya mencari di Bible, ternyata di dalam Kejadian 2, Kejadian 3, itu tidak ada sedikit pun Adam dikutuk oleh Tuhan, tak ada. Yang dikutuk adalah iblis, yang dikutuk adalah tanah. Dua makhluk inilah yang kemudian dikutuk oleh Tuhan. Dua ciptaan ini, iblis dan juga tanah. Adam enggak. Bahkan kalau kita lihat dalam Kejadian 3, Adam dan keturunannya diberkati. Sama seperti dalam Al-Quran. Tapi muncul kemudian fitnah besar di atas muka bumi ini untuk menentang ajaran Sang Maha Pencipta, bahwa Adam itu mewariskan dosa, sehingga harus kemudian ada tumbal untuk mendamaikan dosa Adam dan keturunannya, dosa manusia, dengan penciptanya. Ini fitnah. Nah, sekarang tolak ukurnya adalah ketika Adam makan makan sesuatu yang dilarang. Diperintahkan jangan kau makan, tapi dimakan. Efeknya berimbas kepada seluruh keturunannya. Hanya satu perintah. Bagaimana dengan Kristen yang melanggar semua perintah Tuhan? Contoh, jangan ada ilah lain di hadapanku. Itu perintah. Keluaran 20 nomor 3. Jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Jangan kau melanggar hukum-hukumku. Jangan kau hianati sabatku. Jangan kau menyembah selain daripada aku. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan kau makan babi. Jangan kau tidak bersunat. Jangan kau tinggalkan sabat. Semua itu dilanggar oleh orang Kristen. Kalau Adam saja keturunannya kemudian mendapatkan dosa sampai keturunan sekian, sampai hari kiamat, lalu bagaimana dengan Kristen dan keturunannya yang melanggar semua perintah Elohim? Nah, alasan muncul kemudian, oh tidak bang, Yesus datang untuk mendamaikan dosa itu. Artinya ketika ada fitnah, mati adalah akibat daripada dosa. Ketika Yesus dijadikan tumbal yang mati di atas pohon, harusnya tak ada lagi anak keturunan Adam mati. Kenapa? Sudah ditebus. Selayaknya orang yang punya utang di Pegadaian, ketika ada yang menebus utang itu di Pegadaian, tak ada lagi utang. Nah, tebusan yang dilakukan oleh Yesus adalah tebusan terhadap dosa. Dosa adalah maut. Ketika Yesus menebus dosa, maka Yesus menebus maut. Tapi faktanya, jangankan orang yang hidup setelah Yesus, Yesus sendiri mengalami maut. Jadi ini adalah sesuatu kebohongan yang disusun rapi, tetapi bocor di mana-mana setelah berhadapan dengan umat Islam yang paham Bible. Nah, kembali. Di dalam di dalam Yesaya 66, nomor 17, 15, 16, 17, orang yang makan babi dihukum untuk dibakar. Aku Tuhan, sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api. Dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api, dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman teos, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengah mereka yang memakan babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Ini diindahkan tidak oleh orang Kristen ini? Diindahkan tidak orang Kristen? Tuhan akan datang membakar, menghanguskan, membunuh semua orang yang menyembah teos, menyembah dewa, dan kemudian memakan babi dan tikus serta makanan-makanan yang menjijikkan. Orang Kristen sadar tidak itu? Selayaknya Adam
Diperintahkan jangan kau makan buah ilmu pengetahuan. Kapan kau makan, maka kau mati hari itu juga. Kapan engkau makan babi, maka kau akan dibunuh oleh Tuhan. Tapi umat Kristen sadar nggak itu? Enggak. Orang Kristen nggak sadar. Kenapa? Karena sejatinya Kristen ini adalah agama dogma, agama doktrin. Bukan sebuah agama yang dihasilkan dari filter kaidah ilmu, dari akal. Tetapi dogma. Beda antara akal dan dogma. Dogma itu artinya tak ada yang boleh mengganggu gugat. Salah tidaknya tidak boleh ada yang menyalahkan. Rusak tidaknya tidak boleh ada yang mengatakan rusak. Namanya dogma. Tapi kalau akal, mustahil orang kemudian mau memahami dogma itu. Satu hal sebagai asupan yang harus dipahami di sini adalah fitnah terbesar yang muncul terhadap Adam dan keturunannya adalah fitnah dari Kristen yang mengatakan Adam mewariskan dosa, sehingga Yesus harus datang menjadi tumbal untuk nebus dosa yang diwariskan oleh Adam tersebut. Itu adalah akal-akalan karena tidak ada dalil yang mendukung. Demikian. Masya Allah. Silakan Ali Baba. Iya bang. Jadi begitu ya bang. Memang yang namanya kepercayaan dan keyakinan itu bang, saya tidak bisa juga selalu menggali juga kepercayaan orang lain ketika saya sudah mempunyai kepercayaan sendiri bang, begitu. Jadi ketika saya mengimani Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat saya, ya itulah yang saya akan bawa sampai mati bang. Keimanan itulah yang saya akan pegang teguh. Karena sudah jelas juga dia mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi di antara beberapa nabi bang, belum ada nabi yang pernah berkata seperti itu, bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Belum ada satu nabi yang berani berbicara seperti itu. Hanya Tuhan Yesus sendirilah yang berani berkata seperti itu. Karena dia betul, dia tahu dia asalnya dari mana, makanya dia tahu akan membawa kita kemana. Gitu. Jadi itu ayat penguat saya bang. Terkecuali kalau ada nabi lain yang pernah berkata akulah jalan kebenaran dan hidup, mungkin bang. Tapi ini tidak ada nabi lain yang berani berkata seperti itu. Makanya saya selalu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, karena saya tahu tanpa melalui Tuhan Yesus doa-doa saya tidak akan sampai kepada sang sumber itu, sang sumber yang tidak kelihatan. Melalui dialah doa-doa saya akan sampai. Makanya di akhir doa saya itu selalu saya ucapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah bang, itulah jalan keselamatan saya bang. Jalan keselamatan saya itu ada di Tuhan Yesus Kristus. Di luar daripada itu saya nggak bisa percaya bang. Itu aja sih bang. Baik, izinkan saya menguraikan ya. Jadi gini bung, Anda keliru kalau Anda hanya berpacu satu dalil itu. Kenapa? Karena Yesus menerangkan di dalam Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Satu. Yang kedua, Yesus menerangkan banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Akan tetapi apabila ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkannya kepadamu segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Yang ketiga, kata Yesus, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Berarti nggak bisa berpacu kepada ajaran Yesus. Nggak bisa. Akulah jalan, akulah kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu ucapan Yesus kepada muridnya Bani Israel yang seangkatan dengan dia. Nah, sekarang saya ajak Anda untuk piknik keluar daripada pengajaran Yesus. Al-Quran menerangkan
yahdi bihillah man ittama'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan Al-Quran itu, kata Allah, memberi petunjuk kepada seluruh umat manusia yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Satu. Yang kedua, Al-Quran pun menerangkan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi Muhammad, katakan kepada seluruh umat manusia, jika mereka mencintai pencipta alam semesta, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni segala dosa-dosamu, disebabkan karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Yesus sendiri mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang aku kerjakan, semua karena perintah Allah. Tapi bukan itu entry point-nya. Entry point-nya adalah Yesus mengatakan, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa kemudian mengutus seorang penolong lain. Berarti di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, Yesus jelas menguraikan akan datangnya seorang nabi setelah dia terangkat ke langit. Coba Anda lirik di Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Adalah benar yang kalian katakan, adalah lebih baik jika aku pergi, sebab jika aku pergi, seorang penghibur, roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, dia akan datang. Berarti bukan Yesus sebagai juru selamat terakhir. Ada seorang penolong lain yang datang setelah Yesus, yang tugasnya memuliakan Yesus. Dan itu tidak ditemukan di agama lain selain daripada di agama Islam. Jadi Yohanes kalau Anda berapa, mengatakan, ya gimana? Yohanes berapa? 16 nomor 7 sampai nomor 15. Jadi kalau saudara mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, sayangnya coba Anda pelajari secara konteks apa yang disampaikan oleh Yesus dan kepada siapa Yesus mengatakan hal itu. Subhanallah, begitu Anda pelajari, ternyata Yesus sedang mengajar murid-muridnya Bani Israel. Yesus sedang mengajarkan murid-muridnya Bani Israel dalam satu kelas sekolah aule. Tiba-tiba orang Kristen lewat di samping kelas menggunakan sepeda kumbang, mendengarkan Yesus berkata seperti itu. Orang Kristennya yang merasa, padahal itu ucapan Yesus kepada muridnya Bani Israel. Makanya Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Demikian. Oke. Saya kembali lagi ke ayat itu, Bang. Jadi begini, Bang. Jika Tuhan Yesus hanya untuk Bani Israel, untuk apa dia mengatakan tidak seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku? Di situ dia ucapkan tidak seorang pun kalau hanya untuk Bani Israel. Di situ jelas ayatnya. Dia mengatakan tidak seorang pun, berarti tidak ada seorang pun. Berarti semua orang, semua manusia maksudnya. Ketika dia mengatakan seperti itu, Bang. Untuk apa dia katakan hal itu? Kenapa dia tidak katakan tidak seorang pun Bani Israel yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku? Tapi di situ dia katakan tidak seorang pun. Berarti merujuk ke semua orang, Bang. Itu, Bang. Oke, baik. Coba Anda baca di dalam Yohanes Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Di situ dikatakan apa? Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi Anda lah yang baca, jangan saya. Iya, Bang. Silakan Anda lanjutkan. Boleh Anda baca Kisah Para Rasul 13:23. Silakan Anda baca. Saya nggak enak melanjutkan bacaan itu. Iya, nanti saya baca, Bang. Nanti saya baca. Di Saya Kisah ulang Para ya. Rasul berapa, Bang?
Kisah para Rasul, 13:23. Bang. Oke, Iya, Bang, oke. Bang. silakan. Iya, karena saya itu kalau membaca firman Tuhan itu habis saya baca terus saya renungi, Bang. Jadi ini kan Ini bukan kita, firman Tuhan saya rasa. Coba Anda baca aja dulu Kisah Para Rasul 13:23. Saya pun ingin mendengarkan. Boleh nggak sebelum kita lanjut? masalahnya cari-carinya ini loh, Bang. HP saya cuma satu ini. Ya sudah, ada teman kita yang bisa membaca di sini. Bang Dalpo bisa dibaca Siap, sama? siap. Oke, Bunda. kita Saya dengarkan bisa. sama-sama ya. Kisah Para Rasul 3:22 sampai 13:23. berapa guru dah? Kisah Para Rasul 13:23. 13, Dan dari- 23. Ya. Saya juga bisa. Silakan Bayu kalau mau baca. Ya, di sini dan dari keturunannya sesuai dengan yang dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Juru selamat bagi Bani Israel yaitu Yesus. Ingat Bung, ketika Yesus melakukan penginjilan, Yesus melakukan penginjilan kepada Bani Israel. Orang-orang di luar Bani Israel, seperti orang Kanaan misalnya, ya, atau orang Samaria, di dalam Matius 15, nomor 23, 24, 25, 26. Miris kalau kita baca itu. Kenapa? Ada seorang non-Yahudi sesaman dengan Yesus. Bukan hanya sesaman, bertemu dengan Yesus. Bukan hanya bertemu, interaksi. Bukan hanya interaksi, berdialog. Bukan hanya berdialog. Orang itu bersungut-sungut memohon-mohon dengan sangat kepada Yesus. Apa endingnya? Apa kata Yesus? Usir. Tidak layak roti diberikan kepada anjing. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apa kata wanita itu? Benar Yesus. Memang memang engkau diutus hanya untuk Bani Israel. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu. Jadilah seperti apa yang engkau kehendaki. Yesus membenarkan kalau wanita tersebut hanyalah seekor anjing. Makanya Yesus dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada seluruh ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba yang sesat dari umatku Bani Israel. Makanya Anda coba lihat, tanya kepada guru-guru Anda di gereja, ada tidak orang Yahudi Bani Israel dari keturunan Yakub yang datang ke Nusantara mengajarkan agama Kristen? Yang datang pasti bule. Atau kalau ada pun berdarah Yahudi, pasti berdarah Yahudi yang tidak kemudian tinggal di Yerusalem, tapi tinggal di tengah-tengah secara turun-temurun, sudah tinggal di barat. Bukan lagi datangnya dari Yerusalem sebagai penganut Torah. Makanya kalau yang mengajarkan Kristen itu pasti bukan orang Yahudi, tapi orang barat. Karena Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat. Apa domba itu? Domba itu sama dengan Bani Yakub. Mana dalilnya? Di dalam Yeremia 50 nomor 17. Yang disebut domba adalah Bani Yakub. Nah, sedangkan Yesus di dalam Matius 24. Waspadalah kepada serigala yang buas, yang datang nyamar sebagai domba. Padahal mereka adalah serigala yang buas. Itu diterangkan di dalam kitab saudara Matius 24 nomor 15. Itu jelas itu. Ya. Kayaknya Bang Suma paham sekali dengan Bible. Apakah Bang Suma sudah membaca seluruh isi Bible, Bang? Alhamdulillah, saya sudah baca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Oke. Mantap, luar biasa Bang ya. Ya. Bisakah Anda membacakan saya keseluruhan Yohanes? Injil Yohanes, Bang. Yohanes berapa? Di situ kan Yohanes berapa Pak? Kalau seluruh Yohanes banyak Pak. Bisa sampai pagi bacanya. dari Yohanes
ini kan saya belajar juga ya. Karena Iya, luar silakan. biasa ketika Bang Suma mengatakan sudah membaca dari Kejadian sampai selesai. Saya meminta dibacakan Yohanes 5 ayat 31 Bang. Cuman itu. Iya, dibaca seterusnya Bang. Yohanes 5 nomor Kalau tidak keberatan Bang. nomor berapa? 30, 31 Gurunda. 31 Oke. Bang. Baik. Di situ dikatakan, kalau aku bersaksi tentang diriku, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku. Ini sama seperti yang ada dalam Yohanes 8. Kalau aku bersaksi tentang diriku, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Dia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika cahaya itu. Tetapi aku yang mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Sudah Bang? Dilanjutkan Bang, sampai dilanjut lagi Bang. Anda yang baca lah. Biar enggak apa-apa Bang. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Tuhan. Aku datang dalam nama Tuhanku, Bapakku, dan tentang kamu, apa dikatakan? Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, Kak? Dapat percaya? Bagaimanakah kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Tuhan yang Maha Esa. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepada aku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimana kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Apa yang Anda ingin sampaikan di uraian Yohanes 5 tadi? Iya Bang. Jadi gini Bang. Jadi betul Bang, segala sesuatu yang disampaikan Yesus itu tidaklah dari dirinya sendiri, melainkan dari Bapa. Nah, begitupun juga dia mengatakan bahwa jika kamu telah melihat aku, kamu telah melihat Dia yang mengutus aku. Nah itu Bang, bagaimana Abang untuk mau merenungi firman itu Bang? Ketika Tuhan Yesus mengatakan, ketika kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa yang mengutus aku. Itu sederhana Bung. Itu dijawab sendiri di dalam Yohanes 7 nomor 28-29 jawabannya. Di situ Yesus menerangkan dengan sangat jelas, kalau kau melihat aku, bahwa melihat Bapa, itu diuraikan di data Yohanes 7:28 dan juga 29. Apa kata Yesus? Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku.
Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dia yang mengutus aku. Saya ulang, memang kamu mengenal aku, tetapi kamu tidak mengenal Dia. Itu sudah membantah itu. Sudah membantah konsep iman Kristen melihat Yesus sama dengan melihat Bapa. Melihat Yesus sama dengan melihat Bapa. Mengenal Yesus tapi tidak mengenal Bapa. Berarti Yesus dan Bapa adalah oknum yang berbeda. Itu jawabannya. Yohanes 7:28 sampai nomor 29. Iya, oke, mantap Bang. Itu kalau paham Abang ya. Kalau Ya. paham saya tidak begitu Bang. Silakan. Ya. Karena memang kita akui semua bahwa Allah Bapa itu sang sumber yang tidak pernah kita lihat. Yesus? Sabar dulu Bang. Siapa yang menyatakan Dia? Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyatakan Allah Bapa itu sendiri. Oke. Makanya Tuhan Yesus berkata, barang siapa melihat aku telah melihat Dia yang mengutus aku. Karena aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan dari Dia yang mengutus aku. Jadi kata-kata Yesus itu tidaklah diucapkan dari dirinya sendiri, tetapi dari Bapa yang mengutus Dia. Berarti Yesus dan Bapa adalah... Oleh sebab itu Bang, ya makanya Bang, oleh sebab itu kami mengenal Allah Bapa itu melalui Tuhan Yesus Bang. Karena Iya. Dia sudah menyatakan Tapi Allah sayangnya, Bapa itu. Dialah yang sayangnya Anda menyatakan tidak mengenal. Allah Bapa itu Bang. sayangnya Anda tidak mengenal Bapa. Anda cuma mengenal Yesus. Itu pun Anda tak, Yesus pun Anda tidak kenal. Coba Anda lihat dalam Yohanes 1 nomor 18 yang Anda baca tadi. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ini bohong tidak Yesus ini? Betul Bang. Semua ucapan Yesus itu tidak pernah bohong. Berarti Betul, tidak Bang. ada seorang pun, Saya mengimani itu Bang. berarti tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, betul? Betul Bang. Berarti siapa yang melihat Yesus? Melihat Allah atau melihat Tetapi- bukan Allah? Gini loh Bang. Yesus kan Tunggu dulu. kedatangannya, gini loh Bang. Kedatangan Yesus kan jelas Bang. Kedatangannya sebagai manusia Bang. Ya, Jadi jelas. Allah sendiri manusia atau bukan? Bukan Bang, bukan manusia Bukan. kalau Allah Bang. Berarti Yesus Dia Allah atau bukan? sang sumber yang tidak kelihatan Bang. Berarti Yesus melihat siapa? Saya melihat Yesus, Yesus sendiri yang menyatakan, barang siapa yang melihat aku telah melihat Dia yang mengutus aku. Nah, sekarang permasalahannya, apa yang Anda pahami dengan pernyataan Yesus itu? Apakah Yesus sudah mengatakan Dia adalah Allah? Gini Bang, kan tadi sudah mengatakan bahwa Dia datang keluar dari Bapa itu sendiri Bang. Iya, alam semesta ini datang dan keluar dari alam dari Bapa, dari Tuhan. Itu dari firman-Nya Bang, buah dari firman-Nya Bang. Segala sesuatu di atas muka bumi ini semua berasal dari firman Tuhan. Iya, Tidak ada berasal yang dari berasal- firman Bang. Firman bukan berarti bumi itu adalah firman, bukan Bang. Nah, sama seperti Yesus. Yesus juga bukan Beda. firman. Tidak Bang. Kalau Yesus dengan bumi beda Bang. Gini Bang ya. Ya, Saya Yesus kasih itu bukan sedikit, Bang. firman. Yesus pada mulanya adalah firman. Itu betul. Tapi Ya, gini, Yesus Bang, bukan sabar ya. firman. Supaya kita bisa membedakan mana buah ucapan firman itu dan mana firman itu Bang. Oh, Jadi Kak, salah. bumi ini adalah buah dari firman itu Bang. Kalau tidak ada Kalau- firman, bumi ini tidak akan jadi Bang. Gitu, Kalau Bang. Yesus, itu adalah firman Bang. mati meja. Bukan buah dari firman Salah. Bang. Coba Anda baca Yohanes 1:14. Apakah Yesus adalah firman? Coba Anda baca. Ya, Yohanes 1 ya pada mulanya adalah firman. Ya, Firman itu bukan Yesus. bersama-sama. Yang Yesus itu adalah di nomor 14-nya. Yohanes 1 Jadi nomor gini, 1 Bang. itu bukan Yesus. Jangan Yang kita Yesus loncat-loncat. adalah nomor 14-nya. Coba Anda baca nomor 14-nya. Ya, jangan dulu loncat-loncat Bang Sumaya. Jangan dulu kita loncat. Awal mulanya adalah firman Bang. Firman itu Ya. bersama-sama dengan Allah. Nah, Berarti Yesus enggak firman itu. berarti Yesus enggak firman itu sudah ada Bang. Iya, firman ada melekat pada diri Tuhan. Yang saya tanya, Yesus enggak itu? Iya, firman telah menjadi manusia Bang. Itu Siapa nomor ya? 14-nya. Nomor 14, firman menjadi manusia. Itu nomor 14. Berarti yang bersama-sama dengan Tuhan bukan Yesus.
Coba. Ayo. Bukan Firman. Yesus yang bersama-sama. Yang bersama-sama dengan Tuhan itu adalah firman, kalamnya. Sedangkan Yesus itu adalah setelah menjadi manusia, baru Yesus. Jadi jangan Anda mengatakan Yesus itu adalah firman. Tidak. Yesus yang adalah daging pada mulanya adalah firman. Betul. Firman ini bersama-sama dengan Tuhan. Betul. Tetapi bukan Yesus yang bersama-sama dengan Tuhan. Firman menjadi daging di rahim Maria, lahir di bumi, baru ada Yesus. Jadi tolong mindset berpikir itu diluruskan. Jangan dicampur adukan antara akal, logika, rasio dengan dogma. Jangan. Sesat nanti. Pada Kalau mulanya saya adalah memahaminya- firman. Kalau saya memahaminya tidak begitu, Bang. Sekarang saya tanya, saudara. Bumi ini pada mulanya apa? Buminya tidak ada, Bang. Pada mulanya tidak ada, Bang. Oh, salah. Oh, Matahari pada mulanya apa? belum ada, Bang. Belum ada bumi ini. Belum ada Sebelum matahari. menjadi matahari, matahari pada mulanya apa? Belum ada, Bang. Nih. Iya, sebelum ada matahari, pada mulanya apa? Apakah matahari tercipta dengan sendirinya atau diawali dengan firman? Yang awal itu hanya Tuhan, Bang. Allah, Bang, yang Ya. awal. Tuhan itu tidak awal, Tuhan itu maha awal. Yang memiliki awal itu bukan Tuhan. Tuhan itu tidak memiliki, Tuhan itu tidak memiliki awal. Tuhan itu memiliki kemahaan. Jadi maha awal artinya tak ada yang mengawalinya. Dia kekal, qadim. Nah sekarang matahari pada mulanya adalah Belum ada matahari, Bang. Bagaimana kita Iya, bisa mengatakan ada kalau Bung, belum ada, Bang? Bung, matahari ini tercipta pada mulanya apa? Firman. Firman. Baca Apakah Mazmur firman itu- 33 nomor 9. Segala Jadi sesuatu pada mulanya adalah firman. Jadi menurut Bang Suma, matahari itu firman Tuhan gitu. Gimana? Jadi menurut Bang Suma, matahari itu firman Tuhan. Matahari itu adalah pada mulanya adalah firman. Yesus juga bukan firman. Yesus pada mulanya adalah firman. Pada saat firman bersama-sama dengan Allah, Yesus di mana? Belum ada. Nanti ngeden Maria, keluar anaknya. Nah, firman itu telah menjadi daging. Baru tercipta Yesus. Mana pengakuan Yesus kalau dia bukan firman? Nah, lihat. Di dalam Yohanes 8:42, aku datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia bukan firman. Sedangkan firman itu maha berkehendak. Yesus tidak maha berkehendak. Untuk menjadi daging saja bukan atas kehendaknya. Kata siapa? Kata Yesus. Dalilnya Yohanes 8:42. Itulah perlunya belajar, Bung. Jangan cuma manggut-manggut di gereja mendengarkan khotbah pendeta. Tapi belajar Bible sendiri. Jangan mau didoktrin supaya keluar dari lingkaran dogma. Pelajari. Yang kusampaikan ini isi Bible. Bukan saya ngarang-ngarang sendiri. Sekarang tinggal kesediaan akal saudara untuk menelaah kebenaran Bible itu sendiri. Oh, ternyata Yesus datang menjadi manusia bukan atas kehendaknya. Berarti bukan atas keinginannya. Kalau begitu, ada yang berkuasa di atas Yesus. Yang berkuasa adalah Tuhan. Yesus ternyata tidak. Aku datang jadi manusia bukan atas kehendakku. Loh, katanya engkau Tuhan. Dan memang ternyata Yesus bukan Tuhan. Menurut Yesus, tadi Anda terima kasih sudah memerintahkan saya, meminta kepada saya untuk membaca Yohanes 5. Yohanes 5 itu Yesus sendiri mengatakan apa? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang Kristen. Dari kesaksian Yohanes Pembaptis, apalagi hanya kesaksian orang Kristen yang jauh hidup setelah aku. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan mukjizat-mukjizat yang aku lakukan, itulah yang bersaksi. Apa kesaksian itu? Bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Wow,
Ternyata pekerjaan membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Ternyata semua mukjizat itu memberikan sinyal bagi orang yang berakal bahwa orang yang membangkitkan orang mati ini bukan orang biasa, melainkan dia adalah Rasulullah, utusan Allah. Orang Yahudi ketika melihat Yesus membangkitkan orang mati, apa kata orang Yahudi? Penyihir. Pasti itu kan sihir ini, pesulap ini, kata orang Yahudi. Dia memang datang sebagai utusan, Bang. Nah, betul. Lalu bagaimana, Bang? Berarti dia bukan Tuhan. Dia datang sebagai utusan. Yes, berarti dia bukan datang Tuhan. sebagai nabi. Dia datang Yes. sebagai guru. Dia datang sebagai Tuhan nggak? Dia datang sebagai nabi. Tapi kami bagaimana juga dia Tuhan, Bang. Ya, dari mana Anda Kenapa mendapatkan saya ilmu? gini, Bang? Kenapa saya mengemani dia adalah Tuhan, Bang? Karena dia telah diberi kuasa, Bang. Lah, lucu telah ini. diberi kuasa di langit dan di sorga, segala kuasa, Bang. Sekarang kalau Anda diberi kuasa seperti kuasa yang diberikan Tuhan kepada Yesus, apakah Anda Tuhan? Oh, itu saya tidak bisa mengandai-andai ke situ, Bang. Oh, pertanyaan saya kan Anda mengatakan dia Tuhan karena diberi kuasa. Sekarang kalau saya tanya, kalau Tuhan memberikan kuasa kepada Anda, apakah Anda Tuhan? Kalau saya diberi kuasa, maksudnya kuasa apa, Bang? Ya, kuasa di langit, di bumi, seperti Yesus. Kan di situ ada kata didomi, diberikan. Nah, kalau Yesus diberi kuasa, lantas Anda mengatakan dia Tuhan, padahal dia hanya dikasih kuasa. Sama seperti ketika Anda diberi kuasa, apakah Anda berubah menjadi Tuhan? Iya, Bang, Tuhan, Bang. Hah? Tuhan, Anda Bang. jadi Tuhan? Iya, karena saya pemilik kuasa, Bang. Anda pemilik atau hanya diberi? Saya diberi, artinya kalau saya diberi berarti saya memiliki, Bang. Siapa yang berikan? Contoh, Bang Suma penguasa. Contoh ya, Bang Suma penguasa. Memberikan segala kuasanya Bang Suma itu kepada saya. Berarti saya yang menjadi penguasa, Bang. Oke. Yang memberi kuasa kepada Anda sesama manusia, betul? Tadi Anda bilang Tuhan, Allah yang memberi. Kalau Allah yang memberi, ya jelas saya jadi penguasa. Sekarang Karena segala begini, kuasa Bu. telah diberikan kepada aku, Bang. Sekarang begini, kuasa yang ada pada diri saya adalah kuasa manusia yang kuberikan kepada saudara sebagai kuasa berbeda, apa? Bang. Makanya itu, Bang. Berbeda kuasa yang diberi oleh Sang Maha Pencipta dengan kuasa yang diberi oleh manusia, Bang. Berbeda. Oke, baik. Manusia, Ketika Tuhan pencipta alam semesta memberikan kuasa kepada manusia bernama Yesus, seketika Yesus menjadi Tuhan gitu. Iya, Bang. Tuhan, Bang. Dia penguasa, Bang. Sekarang ketika Yesus menjadi Tuhan yang diberikan kuasa, ada berapa Tuhan? Ada satu Tuhan, Bang. Ada satu Tuhan. Saudaraku, tadi ada Tuhan memberikan kuasa kepada yang bukan Tuhan. Sekarang ada berapa Tuhan? Tadi kan cuma satu. Jadi gini, Setelah Bang. kuasa, hah? Jadi gini, Bang. Ketika dia diberi segala kuasa telah diberikan kepadaku, berarti segala kehendak yang saya lakukan berarti itu juga kehendak Tuhan. Gitu loh. Kehendak Tuhan itu juga lah kehendak saya. Karena apa? Segala kuasa. Berarti kalau dikatakan segala kuasa itu tidak terbatas. Kuasa Oke, yang segala diberikan. kuasa. Oke, segala kuasa diberikan. Yang memberikan ini siapa? Bapaknya, Bang. Bapaknya. Nah, sekarang ketika Bapak ini memberi kuasa kepada Yesus, Bapak berhenti jadi Tuhan. Kok berhenti, Bang? Nah, lalu maksud Anda mengatakan Tuhan itu satu, gimana ceritanya? Iya, dia kan dari Bapak, Bang. Kan Bapaknya keluar dari ada. Bapak. Kan Dia Bapaknya keluar dari ada. Bapak, Bang. Sang Bapak memberikan kuasa kepada sang anak. Ketika kuasa sudah diberikan kepada sang anak, Bapak kemana? Pensiun. Tidak, kok pensiun? Saya tidak tahu cara menjelaskannya, Bang. Saya tidak tahu. Iya, sekarang ada Tuhan. Ada Tuhan mengutus Yesus menjadi nabi. Diberikan pula kuasa itu kepada Yesus. Nah, Bapak, bagaimana Bapak? Pensiun? Atau pulang kampung? Atau gimana dia? Dia kan Tuhan yang telah menciptakan Yesus dari firman. Sekarang Yesus ketika tidak- kuasa
ketika kuasa itu diberikan kepada Yesus, apakah Bapa ini hilang? Saya tidak bisa menjelaskan itu Bang ya. Jujur aja Bang, saya tidak bisa menjelaskan itu. Itu bukan ranah saya. Ilmu saya tidak sampai di situ Bang. Tapi ilmu Anda tinggi kali, melebihi dari ilmu Tuhan. Karena ilmu Tuhan mengatakan, akulah yang menghidupkan, akulah yang mematikan, tak ada Tuhan selain aku. Yesaya 43 nomor 10, tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku, sebelumku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Nah, Yesus dibentuk menjadi daging, ternyata dia menjadi Tuhan. Dan Anda mengatakan itu Tuhan, karena dia diberi kuasa. Berarti Anda sudah melampaui Tuhan. Tuhan sendiri mengatakan apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu Tuhan yang mengatakan itu. Tetapi Anda rubah. Inilah Tuhan yang diberi kuasa kepada Tuhan. Dan Tuhanku cuma satu, yaitu yang memberikan kuasa, dan yang diberikan kuasa adalah satu hakikat. Kan ecek-ecek kita jadi diskusinya Bang. Gimana ini? Anda melantik Yesus menjadi Tuhan. Tuhan melantik Yesus menjadi anaknya. Berarti lantikan yang Anda berikan kepada Yesus jauh lebih tinggi daripada lantikan dari Tuhan yang mengutus Yesus. Tuhan Yesus itu penguasa Bang. Tuhan itu penguasa Bang. Dia tahu. Karena dia menguasai dunia dan surga, dia Tuhan Bang. Karena setahu saya, Tuhan itu adalah penguasa. Yesus diberi kuasa. Itu tertulis di mana? Matius 28 nomor berapa? Banyak ayatnya Bang, banyak ayatnya itu. Cuman Enggak, kalau saya mau cari cuman satu. lagi, Cuman satu. Tidak ada HP. Cuman ada di dalam Matius 28. Ya itu sudah Bang. Nah, kalau dia diberi kuasa kemudian, kenapa dia nggak tahu hari kiamat kapan terjadi? Kalau Tuhan Yesus tahu hari kiamat terus dia beritahu orang. Loh, dia mengaku dia tidak tahu hari kiamat. Hanya Bapak saja yang di surga yang tahu. Katanya dikasih kuasa. Kenapa dia nggak tahu? Tertulis di mana Bang itu? Oke. Kita lihat dalam kitab saudara, dalam kitab Matius, di mana Yesus tidak tahu kapan hari kiamat itu terjadi. Itu tertulis di dalam kitab saudara Matius 24 nomor berapa itu? Nomor 36. Coba Anda baca. Dibaca aja Bang, dibaca aja. Ada teman-teman yang hafal dalil itu? Tidak ada yang tahu kapan hari dan jamnya. Malaikat-malaikat tidak tahu. Anak Bapak pun tidak tahu. Hanya Bapak saja yang tahu. Gini Itu. Bang. Apakah Allah juga tahu hari kiamat Bang? Oh jelas kan, sudah dijelaskan oleh Yesus. Matius Enggak, 24. kapan akan terjadi hari kiamat itu Bang? Kalau dikatakan hanya Allah yang tahu, berarti kita tidak tahu. Hanya Dia yang tahu. Kok Anda tanya ke saya? Kalau saya tahu berarti gugur dalilnya, kan gitu. Nah begitu juga Bang, Tuhan Yesus tidak mungkin dia memberitahu Bang. Yesus mengaku dia tidak tahu. Ya Karim. Ya coba dibaca Bang. Oke. Baca Matius 24 nomor 36. Saya dari tadi yang baca Bible. Sekali-kali Anda lah yang baca. Silakan. Saya harus cari lagi Bang, lama ini kalau saya cari. Tidak ada yang tahu kapan hari kiamat. Malaikat-malaikat di surga, di langit tidak tahu. Silakan Saya Bang. bacakan ya. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak tahu. Anak pun tidak tahu, hanya Bapa sendiri. Gimana dong? Katanya diberi kuasa. Iya, betul. Ya sudah kalau betul. Apanya lagi yang mau dibantah? Itu dalil yang berbicara. Ya, justru Anda yang membantah diri Anda sendiri, kok jadinya kita yang ditanya. Saya tidak pernah membantah ucapan apa yang ada dalam Bible Bang. Ya, berarti Yesus ini Tuhan atau Apa bukan? saya membantah Bang? Yesus ini Tuhan atau bukan? Saya sudah bilang,
Tuhan karena dia punya kuasa. Loh, dia tidak tahu hari kiamat. Gimana ceritanya Tuhan tidak tahu hari kiamat? Gini bang. Orang kalau punya, bingung. yang penguasa itu kalau penguasa Tuhan bukan bang? Penguasa apa dulu? Dunia dan akhirat. Dunia, akhirat. Coba tunjukkan kuasa Yesus hari ini yang di dunia. Tunjukkan. Tunjukkan kuasa Yesus yang ada di dunia ini, silakan. Saya tidak bisa tunjukkan kuasanya bang. Loh, berarti bagaimana Hanya dia yang ceritanya? mengetahui. Hanya dia yang mengetahui kuasanya bang. Ya Allah ya Karim. Mana kuasa Yesus di dunia ini, mana? Tunjukkan. Inilah yang membuat kamu macet lagi, saudaraku. Matius 28 nomor 18 yang Anda baca itu, Bung, itu kalau Anda selidiki tidak ada di dalam kitab yang tua. Itu tak ada. Manuskrip atau original teks itu tak ada. Ya, Codex Sinaiticus dan Vatikanus tidak ada itu Matius 28. Matius 28 itu hanya berakhir pada data nomor 15 saja. Jadi gini bang, saya sangat merindukan sekali bang ini. Semoga Abang Suma bisa bertemu dengan on off zone itu bang. Di situ nanti jelas, di situ dia jelaskan. Siapa itu? Ya itu bang. On Serapim. Itu Trinitas itu bang, itu tertulis di Nu itu bang. Ada di, pokoknya dia sudah menjelaskan secara detail itu. Apa? Tuhan itu tiga abang, gitu. Kalau bisa abang berdiskusi dengan dia bang. Kalau dia bisa mengalahkan Bible, berarti dia sudah menang itu. Karena saya selalu berbicara berdasarkan Bible, Bung. Iya bang, makanya itu saya bilang, saya berharap contoh sekali. Contoh misalnya saudara mengatakan Yesus itu Tuhan diberi kuasa di bumi dan di langit. Faktanya, pengakuan Yesus mengatakan dia tidak tahu hari kiamat. Berarti Anda tidak mampu kemudian mematahkan argumen Bible Anda sendiri. Nah, kalau ada orang hebat Bible, saya nggak usah bawa kitab suci saya. Suruh saja dia kemudian dengan dogma iman yang dia pegang untuk melumpuhkan Bible. Hebat kalau dia bisa, hebat. Gini bang, apakah Allah itu Allahnya abang tahu hari kiamat? Kan sudah jelas, yang mengetahui hari kiamat itu hanya Allah. Kapan kira-kira terjadi hari kiamat bang? Ya kalau kita tahu berarti bukan cuma Allah yang tahu dong. Gimana sahabatku ini? Enggak gini loh, supaya kita bisa tahu bahwa hari kiamat itu memang Izin dulu Guru Ndaya. Abang, kan sudah dijelaskan oleh Bang Suma. Kalau Allah menjelaskan berarti manusia juga tahu. Lanjut. Yesus sendiri mengatakan, Panjang ini akhirnya gimana nih diskusinya, panjang Bang Juma. Jadi kesimpulannya gimana? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Selama dia satu kita hormati. Apa Bang? Silakan, nggak apa-apa. Biarin aja. Al-Quran mengatakan sesuai dengan ucapan Yesus yang tadi ya. Matius yang kita baca, Matius 24:36. Dan juga Al-Quran surah Al-Muluk ayat 26. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada pada diri Allah. Itu dalil. Yesus pun mengatakan hal yang sama. Nah, saudara bertanya ke saya bukan Allah. Yesus saja yang adalah Tuhan Anda nggak tahu. Apalagi saya yang hanya manusia biasa. Jadi kalau Bible yang asli itu Bang tidak bertentangan dengan Quran ya? Kalau pengajaran Yesus mustahil bertentangan. Oke ya. Pengajaran Nabi Isa yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Ya. Mustahil bertentangan dengan Qurannya. Yes. Pengajaran Nabi Isa yang seperti apa bang itu bang? Fattakullah wa ati'un. Bertakwalah kepada Allah dan taat jugalah kepadaku. Itu tertulis di mana bang itu? Dalam Al-Quran, surah Maryam, As-Sukhruf, banyak ajaran-ajaran Nabi Isa alaihi salam. Sama seperti ucapan Yesus kan? Yohanes 14 nomor 27 atau Yohanes 10 nomor 27, Yohanes 14 nomor 12. Aku mengenal pengikutku, aku mengenal muridku.
muridku mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Kalau di Bible itu ada cerita tentang kehamilan Maryam mula-mulanya itu nggak ada bang? Matius 1, Saya ingin tahu bang. pada saat dia bertunangan dengan Yusuf. Ya. Pada saat bertunangan kemudian Yusuf ingin menceraikan tunangannya. Nah ini yang aneh juga, masih tunangan mau diceraikan. Yusuf itu siapa bang? Bapak daripada Yesus. Bapak daripada Yesus. Oh Yesus itu bapaknya Yusuf. Iya. Tapi bertentangan dong dengan surat Maryam ayat 17 bang. Kenapa? Beda Tunggu dengan dulu surat Gurunda. Maryam Ini 13. Rudi ini Kristen apa Muslim Anda? Saya Muslim bang. Oh jangan dulu Pak, kan ada orang lagi dialog. Saya pikir kamu Kristen. Lanjut dulu. Iya. Gimana Iya, dengan apa? Gimana dengan kalau dia mau lagi? Iya. Gimana dengan surah Maryam? Oh boleh saya lanjut? Ya lanjut. Oh, enggak, maksud saya di situ kan di Bible disebutkan ada bapak, ada ayahnya kan Yusuf gitu. Iya. Sementara kan kalau di keimanan saya kalau Al-Quran nggak ada. Ya itu kan bapak tiri. kandung. Bapak tiri. Pak. Oh bapak tiri, bukan Ya. bukan ayah biologis ya. Bukan. Ya, Oh, makanya oke, Bang oke, diam oke. dulu. Oke. Lanjut. Saya ingin tahu bapak biologisnya. Oh nggak ada, bapak biologisnya nggak ada. Cuman satu-satunya kitab yang membela oknum yang datang di tengah Yahudi yang lahir tanpa ayah, ibunya hamil tanpa suami itu hanya Al-Quran. Bible tidak kemudian membela. Ketika Talmud, kitabnya orang Yahudi, menuduh Yesus atau oknum yang datang lahir tanpa ayah ini sebagai anak zina, ibunya berzina, kitabnya Kristen tidak membela itu. Tetapi Al-Quran kemudian yang membela Nabi Isa atau Yesus yang lahir tanpa ayah. Bahkan sampai dia masih bayi pun beliau sudah melakukan pembelaan terhadap ibunya ketika dituduh oleh orang-orang sesamanya kemudian sebagai pezina. Ya karena malu Maryam jadi itu ya, Bunda Maryam malu jadi Nabi Isa yang berbicara. Ya, karena tuduhan. Karena biar bagaimanapun Nabi Bang, Isa menarik bang surat Maryam ayat 17 bang, itu menarik bang. iya, memang betul. Oke lanjut. Silakan. Iya, apa hubungannya Isa dengan Yesus, Bang? Nah, bagus. Pertanyaan ini sangat bagus. Sebenarnya nggak ada hubungannya Yahudi dengan Kristen. Yang berhubungan dengan Yahudi itu hanya Islam. Ketika Yahudi mengatakan Nabi Isa atau Yesua Hamasia itu anak haram, Al-Quran mengatakan Nabi Isa itu adalah anak yang suci. Hanya kami yang harus berseteru dengan orang-orang Yahudi. Islam dan Yahudi lah yang harus berseteru. Kalau Kristen ini kan penumpang gelap. Kristen ini bukan kelompok dari Yahudi. Kristen ini bukan ajaran yang diajarkan oleh keturunan Bani Ishak. Tapi Kristen ini adalah hasil dari pembangkangan Bani Israel kepada Nabi Isa alaihissalam. Lahirlah agama Kristen. Ketika kemudian orang Yahudi diterangkan dalam Al-Quran membuat makar, wa makaru wa makarallah, Allah kemudian membalas makar yang dilakukan oleh ahli kitab terhadap Nabi Isa alaihissalam, maka lahirlah agama Kristen ini. Nabi Isa ketika datang di tengah-tengah Bani Israel ditolak oleh Bani Israel. Dikatakan sebagai bukan nabi, dikatakan sebagai penyesat, dikatakan sebagai tukang sihir, dikatakan sebagai anak hasil zina. Bukti penolakannya terhadap Nabi Isa, muncul Yesus. Sembahan yang dijajakan oleh sebagian dari orang Farisi kepada orang Roma dan Yunani. Lahirlah Kristen. Jadi sebenarnya tak ada hubungannya. Berakhirnya cerita Nabi Isa di tengah-tengah Bani Israel itu adalah pada saat prosesi penyaliban yang terjadi terhadap pengganti Nabi Isa. Cerita Nabi Isa selesai ketika kemudian Nabi Isa terangkat ke langit. Cerita itu selesai. Tak ada lagi cerita
Namun kemudian Siapa yang gantikan bang? Nabi Isa itu siapa yang gantikan bang? yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam itu tidak diurai di dalam Al-Quran. Tetapi yang pasti Nabi Isa itu diserupakan kemudian orang lain yang kemudian disalibkan, tetapi orang-orang Yahudi dan orang yang hidup sesamanya menyatakan bahwa itu adalah Nabi Isa alaihissalam, padahal itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Sama seperti Bible membuktikan secara akurat bahwa yang disalib, yang digantung di pohon itu ternyata bukan Yesus anak Maria, tapi oknum lain. Nah itu. Gini loh bang. Siap. Ketika Al-Quran mengatakan Isa tidak disalibkan, digantikan sama orang lain, siapa yang menggantikan dia bang? Tidak penting siapa yang menggantikan. Mau Tukul, mau Bom-Bom, mau siapapun yang menggantikan tidak penting. Yang pasti konsep orang Kristen yang disalib adalah Nabiullah, yang disalib adalah utusan Allah, yang disalib adalah Mesias. Itu konsep Kristen yang dipatahkan oleh Al-Quran. No, yang disalib itu bukan nabiku, yang disalib itu bukan rasulku, yang disalib yang kalian sembah adalah orang yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau secara global Anda tanya, siapa yang menggantikan Nabi Isa? Yesus anak Bapa. Nah itu. Berarti yang menggantikan Nabi Isa itu, yang menggantikan Yesus itu hebat dong, dia bisa bangkit di hari ketiga itu. Oh, Anda keliru, Bu. Kalau Anda Luar biasa, mengatakan kan? Hebat. Kalau Anda mengatakan bangkit pada hari ketiga, itu adalah tanda yang Yesus berikan kepada angkatan jahat. Baca Matius 12. Baca Matius 12. Ketika dikatakan dalam nomor 38 sampai nomor 40, angkatan jahat ini minta sebuah tanda. Akan tetapi tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam hidup dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam berada di perut bumi. Nah itu tanda apa? Tanda untuk siapa? Kata Yesus, itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Berarti yang percaya akan kebangkitan hari ketiga adalah angkatan jahat. Siapa dia? Kristen. Coba Anda baca Bang dalil. Makanya saudara Kristen Angkatan ini, jahat maksudnya bagaimana bang angkatan jahat? angkatan jahat itu adalah angkatan yang menolak Nabi Isa alaihissalam, yang menolak Nabi Allah yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Itu Bang. Gini loh. Ya. Kan itu kan jelas bang. Apa itu yang jelas? Dia disalibkan. Terus Kata mati siapa? lalu Kata siapa dia disalibkan? bangkit hari ketiga. Ya, itu untuk angkatan jahat. Makanya yang beriman dan percaya kepada penyaliban itu hanya angkatan jahat. Oh begitu ya. Angkatan jahat. Iya, kan dalil, Bung. Saya kan tidak ngada-ngada, itu dalil. Coba Anda baca Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Salah enggak Bang semua mengatakan itu? Tidak. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, kepada orang Farisi, Paulus orang Farisi kan? Angkatan yang jahat dan angkatan yang tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia tinggal di dalam perut rahim 3 hari 3 malam. Hari ketiga bangkit dari kubur, dari perut bumi. Ini tanda untuk siapa? Coba jujur. Menurut Yesus ini tanda untuk siapa, Bung? Ya dilanjut aja, saya dengarkan. Nah, ini tanda untuk angkatan jahat. Gak usah pura-pura gak mau jawab. Jujur aja terhadap kebenaran. Toh saya membaca Bible, saya tidak ngarang-ngarang. Tugas saya hanya menyampaikan. Anda mau percaya, tidak percaya itu Bible. Yesus mengatakan, angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini menuntut satu tanda. Tidak diberikan satu tanda apapun kecuali bangkit pada hari ketiga. Untuk siapa bangkit hari ketiga? Angkatan jahat. Orang Farisi kan yang bertanya. Di dalam Filipi 3 nomor 5 Paulus mengaku, aku dari keturunan Benyamin, dari golongan Farisi. Tuh.
Paulus yang mendirikan agama Kristen menjual bangkit hari ketiga. Angkatan jahat. Mari kita deteksi. Apakah murid-murid Yesus semacam Petrus itu angkatan jahat? Ternyata di dalam kitab saudara dikatakan, di dalam Lukas 24, Petrus dan 10 murid lainnya itu bukanlah angkatan jahat. Kok bisa? Ya, mereka tidak percaya terhadap kebangkitan. Hanya angkatan jahat yang percaya kepada kebangkitan. Subhanallah. Baca Lukas 24 nomor 9. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan apa yang mereka lihat semuanya itu kepada ke-11 murid Yesus dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu adalah Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga bersama dengan mereka memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tetapi murid Yesus, bagi mereka perkataan-perkataan dan kesaksian mereka setelah melihat kuburan itu, kebangkit bahwa tidak ada mayat, itu hanyalah omong kosong dan mereka tidak percaya kepada pemberitaan perempuan-perempuan itu. Nomor 12-nya Anda baca. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur Yesus. Ketika ia menjenguk ke dalam kubur itu, Petrus melihat hanya ada kain kafan saja. Lalu Petrus pergi dan Petrus bertanya dalam hatinya, apa yang sekiranya sedang terjadi? Berarti Petrus tidak. Puji Tuhan, haleluya. Berarti Petrus tidak percaya adanya kebangkitan. Makanya dalam hatinya dia bertanya, apa yang sedang terjadi ya? Kalau angkatan jahat langsung percaya. Oh, itu bangkit Yesus pada hari ketiga. Halilintar. Pasti percaya. Haleluya, amin, amin, haleluya. Yang percaya kebangkitan angkatan jahat atau bukan? Bukan, Bang. Berarti Anda menuding Yesus pendusta. Yesus mengatakan angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini menuntut satu tanda. Dan tidak diberikan satu tanda apapun selain anak manusia tinggal dalam rahim ibu 3 hari 3 malam. Hari ketiga bangkit atau tidak? Bangkit. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Kristen percaya enggak? Percaya. Yahudi percaya enggak? Tidak percaya. Makanya Yahudi tetap Yahudi, Kristen tetaplah Kristen. Yahudi dan Kristen tidak bisa disatukan menjadi satu kepercayaan. Kenapa? Karena Yahudi tidak percaya kepada kebangkitan, sedangkan Kristen percaya kepada kebangkitan. Kebangkitan hanyalah tanda untuk angkatan jahat. Halilintar. Demikian. Haleluya, amin, amin, puji Tuhan. Ya, minum air dulu, Bang. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Wa syukurillah. Ya, bersyukur kepada Allah. Coba hitung, coba kita kembalikan angkatan jahat. Hitung coba Pak Ali Baban. Gimana, Bang? Yesus dikuburkan di hari apa? Itu coba supaya setelah Anda itu baru haleluya. Gini, Bang, gini loh. Kita ke Islam saja, ajaran Islam. Tunggu dulu, hitung dulu itu baru ke Islam. Enggak gini. Soalnya gini Hitung loh, dulu lah. Masa? Hitung lah, baru kita haleluya sama-sama di sini. Kalau sudah dihitung. Haleluya, amin, puji Tuhan. Iya, dihitung dulu. Yesus dikubur di hari apa? Saya tidak tahu, Bang, saya belum paham juga. Kok haleluya kagak tahu apa sih? Ya gini, Bang, saya tidak berani berbicara di sini, Bang. Iya, ini saya berikan tanda-tandanya. Yesus bangkit, ya menurut Bible. Yesus bangkit pagi-pagi di hari Minggu. Sebelum fajar menyingsing. Hitung coba. Yesus dikuburkan di hari apa? Sedangkan Yesus disalibkan pas persiapan Paskah. Coba dihitung, Pak. Apakah cukup 3 hari 3 malam? 3 kali malam, 3 kali siang. Coba hitung, Pak. Baru kita haleluya sama-sama. Apanya yang mau dihitung, Bang Dalbo? Kan 3 hari. Apabila dia tidak cukup 3 hari 3 malam, artinya dia adalah angkatan jahat. Coba hitung, coba 3 kali malam, 3 kali siang. Silakan. Hanya 2 kali malam, Bang.
Iya, 2 kali malam. Malam Iya. Sabat, malam Ahad, 2 malam. Iya. Oh, Malam tunggu, aja. ambil dulu hitungan, Bang. Nggak sampai 3 malam. Bang Cuma Suma 2 bisa malam. bilang haleluya nggak Bang Suma? Ketika habis baca ini. Waktu Ya baca kenapa Injil. tidak? Kenapa tidak? Haleluya itu apa? Memuji Tuhan kan? Iya. Oke. Kami setiap Amin. saat memuji Tuhan. Nah sekarang yang Anda puji siapa? Tuhan. Ya, Tuhan Allah. yang mana? Tuhan yang mana yang Anda puji? Tuhan Allah. Oh, berarti bukan Yesus. Tuhan melalui Tuhan Yesus, makanya kami berdoa dalam Nggak apa-apa, Saudaraku kalau inilah lebih keras. lucu abangku ini. Tuhan itu cuma Iya, memang. satu. Ya, Memang memuji begitu, Pak. Allah tapi melalui Tuhan yang satu, Tuhan junior, yaitu Tuhan Yesus. Gimana ceritanya? Saudaraku inilah lucu-lucu juganya. Nggak apa-apa bang, kalau tidak ada lucu-lucu kan Iya, Iya, Bang. betul. kita tidak bisa tertawa kan. Iya, Masya Allah. Tapi Gerunda, gimana ini hitungannya? Sudah cukup apa belum ini? Atau Nggak malam akan Senin? pernah bisa. Yesus disalib hari Jumat, ya. Kemudian setelah hari Jumat kan malam Sabtu. Setelah malam Sabtu, pagi Sabtu. Setelah pagi Sabtu, malam Minggu. Setelah malam Minggu, subuh Minggu. Malam Senin enggak ada, berarti cuma 2 malam. 2 malam. Udah betul. Betul. Coba dihitung ulang lah. Siapa tahu 3 malam. Enggak bisa, Bang. Siapa bisa. tahu? Coba diulangi ibarat hitung duit. Oh, gitu wih, loh. kasih nah. Dia udah saya ulangi kalau begitu. Kasih. Beda dulu. Bang Suma, Iya, iya. Gimana, Bang? saya mau bertanya nih, betul nggak Iya. orang Islam ini betul-betul punya Tuhan atau tidak ini bang? Oh, Masya Allah, pertanyaan yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kemudian kami mengenalnya sebagai hakikat yang maha mendengarkan, ditanya, wahai umat Islam, ya, tunjukkan Tuhanmu kepada kami. Oh, nggak bisa. Tuhan kami tidak terlihat oleh panca indera manusia, tetapi Tuhan kami eksis. Nah itu, kok bisa Tuhan Anda eksis? Ya, karena Tuhan kami menerangkan dalam Al-Quran surah Kaf ayat 16 kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh aku Allah telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan aku Allah lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah ini bahaya ini. Mari kita buktikan. Ketika Tuhan kami dekat kepada kami daripada urat leher kami kepada kami sendiri, nah ini merangsang otak kami untuk berpikir. Dan ternyata betul, kepala ini bukan milik kami, mulut ini bukan milik kami, tangan, kaki, perut, lambung, semua bukan milik kami. Lalu badan tubuh kami ini milik siapa? Milik Allah. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Makanya Allah mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati kami. Ternyata karena dia lebih dekat. Kenapa dia lebih dekat? Karena ternyata tubuh kami ini adalah kepunyaannya, miliknya. Kalau kami ditanya, saya ditanya, wahai Suma, ya paman, mana yang menjadi milikmu pada dirimu? Mata. Emang itu punyamu? Beli di mana? Apa? Dari mana kau dapat mata? Kamu bikin? Kamu beli? Ternyata semuanya ini adalah milik kepunyaan Allah. Jadi bagaimana keadaan umat Islam bisa mengetahui keberadaan Allah? Dengan melihat kepunyaannya. Makanya dikatakan, walaqad khalaqnal insan. Belum lagi dikatakan dalam surah Fussilat di ayat ke-53. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan apa kepada kami di ayat tersebut? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Bahwa kemudian aku Allah memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran keberadaanku di segenap penjuru alam semesta dan pada diri mereka sendiri. Wow, Allah
memperlihatkan eksistensi keberadaan dirinya melalui tubuh manusia. Maksudnya gimana? Contoh, ketika kita makan makanan, masuk ke dalam perut, nutrisi akan diantarkan kemudian kepada seluruh tubuh kita. Rambut, gigi, kuku, usus, lambung. Tapi anehnya, yang memanjang hanya kuku, gigi tidak. Yang memanjang hanya rambut, kelamin tidak. Masya Allah, Masya Allah. Ini yang mengatur. Yang mengatur kemudian, yang menahan pertumbuhan gigi supaya tidak tumbuh seperti kuku, itu siapa? Kata Allah, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Orang yang berakal akan sampai kepada aku. Aku memperlihatkan diriku pada diri mereka. Bagaimana caraku memperlihatkan diri mereka? Melalui akal, mereka akan menangkap bahwa bukan neneknya, bukan kakeknya, bukan opungnya, bukan pemerintahannya yang menahan giginya bertumbuh. Ketika ia tidur, bukan dia yang menjaga jantungnya. Ketika ia terlelap, bukan dia yang kemudian membangunkan dirinya untuk terbangun. Tetapi akulah Allah. Sekarang ketika Anda tidur, tiba-tiba saja Anda ingin buang air besar. Adakah pernah orang yang dewasa atau orang yang sehat akal mau buang air padahal dia nyenyak tidurnya sehingga dia keluar sendiri keluar pantatnya dari ee-nya, kebalik, keluar ee-nya dari pantatnya. Kenapa bisa berak celana? Karena saya tertidur lelap. Ternyata tidak. Allah kemudian membangunkan, hai si fulan, bangun, perutmu ingin membuang hajat. Subhanallah. Inilah yang Allah katakan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Orang yang berakal akan mengetahui melalui tubuhnya. Aku titipkan eksistensi keberadaanku. Itulah kami. Jadi kami tidak capek-capek menunggu Tuhan. Aduh, kapan Tuhan datang ini? Turun terjun dari langit, melalui rahim, keluar jadi bayi, kemudian mempersamai kami. Itu nggak kayak begitu. Kenapa? Karena Allah meliputi alam semesta. Allah menyatakan keberadaannya melalui kemudian alam yang telah diciptakan oleh Allah. Jadi umat Islam itu sederhana ketika berbicara mengenai Tuhan. Karena Tuhan itu adalah entitas tunggal yang absolut. Di sisi lain, berbeda dengan kita manusia. Sebagai ciptaan, kita menempati ruang, kita menempuh perjalanan relativitas waktu. Sedangkan Tuhan mustahil mengalami hal tersebut. Jadi Tuhan kemudian menciptakan dua alam sebagai pertanda bahwa dia hadir. Apa alam yang diciptakan oleh Allah sebagai tanda bahwa dia hadir? Yang pertama adalah alam semesta. Gugusan-gugusan bintang. Tuhan menciptakan itu untuk memperlihatkan kepada akal bahwa Tuhan itu hadir. Yang kedua, Allah kemudian menciptakan tubuh manusia untuk memberikan sinyal kepada manusia yang berakal. Aku Tuhan hadir loh, yang menjaga gigimu, yang menjaga rusukmu supaya tidak bertumbuh. Adalah aku Tuhanmu. Aku lebih dekat dari urat lehermu. Aku yang menjaga itu semua. Bukan nenekmu, bukan kakekmu, bukan pemerintahan, dan seterusnya. Tapi akulah Tuhan. Nah, umat Islam, mereka takut kemudian berbicara asal bicara. Umat Islam berpikir, mereka takut berpikir hal-hal yang aneh-aneh. Umat Islam takut kemudian membisikkan jiwanya hal-hal yang negatif. Kenapa? Umat Islam sadar bahwa Tuhan lebih dekat daripada dirinya sendiri. Makanya umat Islam itu dikasih perintah apapun taat. Disuruh sholat 5 kali sehari, saat. Disuruh puasa. Orang yang beriman, kenapa? Karena mereka selalu melihat Allah menyaksikan segala apa yang aku kerjakan. Kenapa? Karena Allah lebih dekat daripada diriku sendiri terhadap diriku kepada diriku. Dengan demikian, ya kita tidak ada munafik. Orang yang beriman tak munafik. Saya mencuri, kenapa? Tak ada yang melihat. Oh, umat Islam yang beriman tidak melakukan itu. Kenapa? Karena dia sadar Tuhanku maha melihat. Bahkan Tuhanku lebih dekat kepadaku daripada diriku sendiri. Orang beriman, Bung, jangankan mencuri, orang yang beriman untuk coli aja takut. Untuk memperkosa diri sendiri aja takut orang beriman itu. Kenapa? Karena dia merasa ada yang melihat yang lebih dekat. Siapa? Yang memiliki, sang pemilik mata kita, sang pemilik badan kita. Takut mereka melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena yang menyaksikan sedang menyaksikan dirinya.
Jadi tidak perlu Tuhan itu datang jadi manusia, jadi anak bayi dan tidak perlu. Karena Tuhan itu sudah meliputi aspek semua alam semesta ini. Bagi orang yang berakal. Makanya coba umat Islam itu kalau beribadah, apa proses ibadahnya? Allahu Akbar. Dikau yang maha besar. Nah, sekarang ketika umat Islam berseru, wahai engkau yang maha besar. Kira-kira pencipta langit dan bumi dengar kagak? Dengar. Tapi kalau orang Kristen masuk ke gereja, dikau Yesusku, Tuhanku. Yesus dengar kagak? Dengar gak Yesus? Enggak. Kenapa? Dia manusia. Ya, Bang silakan. Cuma ini nih. Apakah Tuhannya orang Yahudi sama dengan Tuhannya orang Islam, Bang? Yes. Kenapa? Apakah Yahweh itu adalah Allah itu sendiri? Yes. Di mana Kalau tertulis, yang Bang? di Oke. Walamma ja'a Musa limikatina. Sorry, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Walamma ja'a Musa limikatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzir ilaik. Nabi Musa menerima wahyu dari Allah, berinteraksi dengan Allah. Nabi Musa kemudian berkata, "Ya Rabb, aku percaya engkau ada. Aku tahu engkau itu mutlak wujud. Tetapi aku ingin melihat wajahmu." Apa kata Allah? "Lantarani, wahai Nabi Musa, kamu tidak akan sanggup melihatku." Ini cerita di dalam Al-Quran. Nabi Musa kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Nabi Musa menerima wahyu dalam Al-Quran surah Al-Araf ayat 144 sampai 145. Apa kata Allah di sana? Allah memerintahkan kemudian kepada Nabi Musa untuk berpegang teguh kepada hukum Torah. Itu jelas. Berarti Tuhan yang datang kepada Bani Israel melalui Nabi Musa adalah Tuhan yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Tuhan kami itu tidak serupa dengan apapun. Sebab Tuhannya Bani Israel tidak serupa dengan apapun. Di dalam 2 Samuel 7:22 diterangkan Tuhan itu maha tinggi, tidak serupa dengan apapun. Berarti laisa kamislihi syai'. Berarti Tuhannya Bani Israel, Tuhannya orang Islam juga begitu, Bang. Tuhannya Yahudi, Tuhannya Ya, Islam kalau juga. yang mereka sembah itu adalah hakikat yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub, berarti Tuhan kami sama. Dan memang disumpah Allah di dalam Kejadian 17 nomor 7 berjanji dengan perjanjian kekal kepada Abraham. Wahai Abraham, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Nah, inilah perjanjian kekalku, bahwa aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun sebagai perjanjian kekal. Berarti Anda jangan meragukan Tuhan Sabar yang dulu, Bang. disembah Bani Ismail dan Tuhan yang disembah oleh Bani Ishak itu adalah Tuhan yang sama. Berarti Yahweh ini Tuhannya orang Islam juga, Bang. Kalau yang dimaksud adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, ya. Tapi orang Yahudi tidak kenal Allah. Allah Subhanahu wa taala orang Yahudi tidak kenal. Allah Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi boleh nggak ditunjukkan wujudnya? Tidak bisa ditunjukkan, Bang, wujudnya. Tuhannya umat Islam boleh nggak ditunjukkan wujudnya? Tidak bisa. Maksudnya namanya, Bang, namanya. Nama itu banyak. Saya di tempat lain namaku Sensei. Ada yang manggil saya Kakanda, ada yang panggil saya manajer. Di tempat lain ada yang panggil saya Sempe. Di tempat ini saya dipanggil Bang Zuma, tapi oknum yang satu. Itu cuman gelar. Berarti begini, Bang. Tuhannya orang Yahudi Yahweh. Nah, berarti Tuhannya orang Islam juga ini karena sama kan? Betul apa tidak, Bang? Saya katakan, Bung, sekali lagi,
Kalau yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu Tuhan kami sama. Tapi kalau Yod-Heh-Vav-He itu kan dasarnya dari kitabnya orang Yahudi yang ada hari ini. Nah, tolong tunjukkan kitabnya Nabi Musa. Mana kitabnya Nabi Musa? Kalau ada kitabnya Nabi Musa diterangkan di situ sebagai Yod-Heh-Vav-He, berarti itu adalah Tuhan kami. Nah, sekarang kami nggak bisa menemukan kitabnya Nabi kami, Nabi Musa. Tapi Al-Quran menerangkan begini, wa may yargabu an millata Ibrahim illa wa may Nabi Musa yargabu. orang apa bang? Nabi Musa orang apa dia? Orang Yahudi. Anda ini bertanya, sabar dulu. Enggak, saya mau cari tahu dulu. Karena Kalau mau tidak cari mungkin, tahu Pak, tidak didengarkan. mungkin Musa pakai bahasa Arab gitu loh. Nabi Musa itu datang 1400 kurang lebih tahun sebelum Yang saya Masehi. penasaran bang, sabar dulu bang Suma. Yang saya penasaran ini, Nabi Musa tidak tahu berbahasa Arab. Nabi tapi Musa tahu kenapa bahasa di dalam- Yunani enggak? Setelah sampai di dalam Nabi Musa dia tahu berbahasa Arab, bahasa itu loh. Septuaginta enggak, Bang? Ya saya tidak mau lari ke situ bang, saya mau lari ke Al-Quran bang. Loh, kenapa bisa kayak gitu? Kitab Gini loh, Anda diceritakan tentang Nabi Musa dalam bahasa Septuaginta, Yunani Gini loh, kuno. Nah, sekarang kalau dari segi Gini, aspek Bang Suma. bahasa, boleh dong saya bertanya, apakah Nabi Musa menggunakan bahasa Yunani? Tidak. Berarti Nabi Musa yang ada di kitab Anda bukan Nabi Musa yang datang menggunakan bahasa Ibrani. Kan sederhana. Ya kan? Benar nggak? Salah bang, salah itu bang. Oh, salah. Jadi yang benar gimana? Nabi Musa itu bahasa Yunani atau tidak? Nabi Musa itu bahasa Ibrani bang, bahasa Yahudi bang. Berarti Nabi Musa yang diceritakan di kitab Anda yang menggunakan bahasa Yunani itu bukan Nabi Musa yang ada di bahasa Ibrani? Yang saya baca ini bahasa Indonesia bang. Enggak. Original bahasa Yunani text. yang saya baca ini bang. Oke, berarti Bahasa kitab Indonesia. Anda yang bahasa Indonesia dengan yang digunakan Nabi Musa kepada kaumnya bahasa Ibrani itu beda. Ya kami percaya Nabi Musa itu berbahasa Ibrani bang. Nah, sedangkan kitab Anda bahasa Yunani, bahasa Indonesia gimana dong? Itu kan diterjemahkan bang. Oh, diterjemahkan. Diterjemahkan dari bahasa apa? Dari bahasa Ibrani bang. Nah, salah itu. Orang Belanda nggak tahu bahasa Ibrani. Yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu dari bahasa Belandais. Belanda. Iya, yang jadi pertanyaan saya bang ini, Ya, kenapa bang Suma ini selalu mengaku-ngaku bahwa Tuhan yang disembah orang Yahudi itu bang Suma sembah juga dong? loh, saya tidak Jangan-jangan- pernah ngaku. Bung, Anda bertanya kepada saya. Jadi saya takut- jawab. Tuhan yang saya saya takutkan ini- Allah. Yang saya Tuhan takutkan saya ini, Allah. yang saya takutkan nanti bang Suma ini jadi ke Yahudian nanti. Oh, jangan samakan saya dengan Kristen yang ke Islam-Islaman. Jangan. Tuhan Karena gini, saya Bang. Allah. Dan Al-Quran saya, dengar. Al-Quran saya diwahyukan dalam bahasa Arab. Pernyataan Nabi Isa, pernyataan Nabi Ibrahim, pernyataan Nabi Yakub yang dituangkan kemudian dalam bahasa Arab, itu adalah Allah Tuhanku yang menyampaikan itu. Sedangkan Anda mengatakan tadi, kitab kami kan terjemahan. Nah, sedangkan manusia yang menerjemahkan Anda percaya, bagaimana saya yang menerjemahkannya adalah Allah? Allah itu muncul tahun berapa bang Allah itu? Kok Allah muncul? Iya tahun Kok berapa Allah muncul? Bang? muncul? Kok Allah muncul? Maksud Anda mengatakan Allah muncul itu apa? Bukannya Iya bego ini. tahun berapa dia dikenal bang? Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya kepada seluruh makhluk sejak dari Nabi Adam alaihissalam. Adam menyembah kepada hakikat pencipta yang maha suci lagi maha tinggi, Subhanahu wa Ta'ala. Yesaya 57 nomor 15. Yesus maha suci nggak? Tidak. Yesus maha tinggi nggak? Enggak. Berarti Yesus Tuhan baru buatan barat. Gini loh bang, maksud saya gini loh. Karena Seharusnya Anda bertanya begini ya Bang.
Tidak pernah datang izin. ke Yahudi. Seharusnya gitu loh. Anda bertanya, izin dulu Gurunda ya. Seharusnya Anda berpikir dan bertanya, kenapa ada perjanjian baru dan perjanjian lama Tuhannya berbeda? Itu Anda harus pikirkan. Ada Iya, nanti saya perjanjian pikirkan, baru, Bang. ada Nanti saya perjanjian pikirkan. lama, tetapi Oke. Tuhannya berbeda. Sekarang begini, itu betul, Gampang itu betul. itu. Sekarang begini, Nanti saya sekarang renungkan begini, itu, Bung. gampang. Oke, sekarang begini, Bung. Tuhan saya berfirman kepada Nabi Musa, di mana diterangkan di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Araf ayat 144 sampai 145. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, Tuhan saya berfirman kepada Nabi Musa. Mana dalilnya? Qala ya Musa, inni stafaituka 'alan nas birisalati wa bikalami. Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku. Ini perkataan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Tolong tunjukkan perkataan Tuhan Anda bernama Yesus kepada Nabi Musa. Saya tunggu. Bang, yang saya tanyakan tadi, Bang. Anda bertanya, Kenapa apakah Allah Tuhan Subhanahu Anda sama seperti Tuhannya Bani Israel? Saya ulang lagi, Al-Quran menerangkan, Qala ya Musa, inni stafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Allah berfirman, Allah berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku Allah memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain. Nah, Allah Tuhanku berkata kepada Nabi Musa. Sekarang kita bandingkan, Yesus Tuhanmu pernah tidak berkata kepada Nabi Musa? Ketinggian itu, nggak nyampe ilmunya dia. Ya, supaya kita tahu yang mana yang bukan Tuhannya Bani Israel dalam hal ini para nabi. Apakah Tuhan yang datang kepada Nabi Muhammad atau Tuhan yang datang kepada Paulus? Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, apakah Tuhan itu yang berbicara kepada Nabi Musa? Kalau yes, mana dalilnya? Waduh, gimana ya? Saya mau jelaskan ini tidak ada Alkitab, Bang. Kalau Tuhan Yesus itu Yotefavi sendiri, Bang. Itu Nah, jelas ini itu. celakanya itu di situ. Tidak celaka, Bang. Tidak celaka. Bang. Celakanya itu di Cuman, situ. sabar, Bang ya. Di mana Anda Cuma mendapatkan saya tidak di rumah Tuhannya? ini. Dengar, Bung. Dari Di tadi mana sebenarnya- Anda mendapat? dengar dulu, Bang, Dari cuma. mana? Dari tadi sebenarnya saya mau bahas ini. Dari tadi, cuma Silakan. saya tidak di rumah. Data-data saya ada di rumah ini, Bang. Tuhan Yesus itu Yotefavi sendiri, Bang. Makanya kalau bisa Berarti maksud saudara, pencipta langit dan bumi ini pernah digantung di atas pohon. Pencipta langit dan bumi ini pernah kemudian mengeram 9 bulan di dalam rahim manusia. Pemahaman Anda salah, Bang. Bang Suma, pemahaman Anda salah kalau begitu. Tak Bang. ada pemahaman yang salah. Konsep makanya akal-akalan begini, Anda tidak sesuai dengan akal. Bang Suma. Sehingga Anda mengatakan pernyataan saya itu keliru. Sekarang pertanyaan Dari tadi saya, mendengarkan Anda. Elohim itu Anda katakan adalah Yesus itu sendiri. Pelintir-pelintir ayat. Saya ikuti alur Anda tadi. Oke, Gitu, sekarang tolong tunjukkan dalilnya tolong tunjukkan dalilnya di mana Tuhannya Yahudi pernah mengalami kematian. Silakan, saya tunggu. Tuhan itu Jangan Tuhan itu Pak, tunjukkan aja dalilnya. Dalil. makanya saya bilang saya tidak di rumah ini, Bang. Saya Ya, di luar, Bang. Anda membantah saya dengan dalil. Kalau hanya cuap-cuap seperti itu, apa bedanya dengan Anda dengan pendeta Anda? Susah sampai kiamat kalau kada Coba pakai. dalilnya dong. Ini, Anda saya mengatakan cuma pencipta. penasaran saja, Bang Suma. Saya Apa? cuma penasaran saja. Iya. Ketika Anda Bang Juma juga nggak di rumah, Bang Juma di atas roda. Yahudi gitu loh. Samanya di mana, Bang? Kan tadi saya sudah mengatakan kepada saudara, Al-Quran bernarasi sesuai dengan wahyu yang diterima oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Musa, inni istafaituka 'alan nas birisalati wa bikalami. Itu jelas dalilnya.
Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai'in mau'idatu wa tafsila. Dalilnya jelas. Allah Ya. berfirman kepada Nabi Musa. Berarti Bahwa, Allah yang kami sembah adalah Dia yang berfirman kepada Nabi Musa. Apa yang Anda pertanyakan lagi? Sedangkan saya bertanya, di mana Yesus berfirman kepada Nabi Musa? Macet internasional Nabi tingkat Musa langit. orang apa bang Nabi Sa bang? La haula wala Bukan quwata illa ditanya billah. tempatnya. Tidak gini loh, saya bingung loh. Saya bingung, jangan-jangan ada pembohongan. Gini bang, di Al-Quran gini ini, bang, loh. capek-capek Bang Suma Enggak capek menjelaskan. gini loh, saya takut Gini, ada pembohongan di dengarkan, Al-Quran. dengarkan. Pertanyaan Karena Bang Nabi Suma, Musa itu- dengarkan dulu. Pertanyaan Bang Suma, di mana dalilnya Tuhanmu Yesus berfirman kepada Musa? Itu. Karena Bible Anda ini ada dua. Mengambil Taurat, nempel di kitab Anda. Tuhannya berbeda pula. Perjanjian lama, perjanjian baru. Jangankan Yesus menjadi Tuhan, Pak. Menjadi manusia saja ditolak oleh orang Yahudi. Jadi Iya, nabi betul, ditolak. menurut kamu itu begitu, menurut kamu begitu. Bukan menurut kami. Menurut kamu, pemahaman kami tidak begitu bang. Tertolak, ini curhatan Yesus Anda- dalam Biblemu. Pemahaman kami tidak begitu bang. Anda kemudian mengatakan Tuhan kami bukan Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa. Kitab suci kami menerangkan, ya Musa, inni stafaituka 'alan nas. Wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain untuk menyampaikan risalahku dan firmanku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu. Ini Tuhanku yang mengatakan itu berdasarkan kitab suciku. Apa yang perlu aku ragukan lagi? Nah, sedangkan pertanyaan yang sama kulontarkan samamu. Tuhanmu Yesus, orang Yahudi katanya dari keturunan Yehuda. Kau tuhankan, mana dalilnya Yesusmu berfirman kepada Nabi Musa? Tunjuk dari Biblemu. Sebagaimana saya menunjukkan dari kitab suciku. Ternyata kamu lebih pilih mundur dan kabur daripada kamu pertanggungjawabkan imanmu. Jadi silakan saudara menyembah Tuhan yang bukan Tuhannya Nabi Musa. La ikraha fiddin. Tapi bungkus itu ajarkan di gereja, jangan kau ajarkan kepada umat Islam. Karena kamu akan selalu berhadapan dengan saya, Zulkifli M. Abbas. Silakan sahabat yang lain. Itu bukan warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan kabur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan kabur, dia kembali ke rumah cari data. Yang lain. Jadi ternyata mereka tidak bisa menjawab, hanya menjawab dengan jawaban turun, kabur. Nah, kaburlah kau. Aku tidak bawa data-data, Bang. Aku pulang dulu ke rumah. Sementara umat Islam ketika ditanya, wahai umat Islam, kaumnya Nabi Muhammad, ya paman, siapa Tuhanmu? Allah. Mana dalilnya? Qul huwallahu ahad. Tidak perlu bilang, nanti aku cari dalil. Wah, itulah hebatnya, unggulnya Islam. Masya Allah, luar biasa. Naik Melda Tumeang. Naik, mana mungkin Musa. Melda, naik Melda. Mbak Jadi, Melda naik yuk. Aku mau nanya Bang Suma ya, Gurunda ya, boleh ya? Iya Bang, silakan paman. Gini Bang Suma, yang perlu mereka ketahui, pahami bahwasanya Yesus itu kan mengabarkan ajarannya hanya di sekitar wilayah Israel saja. Betul. Maka dari, ya kan, Bang Suma ya kan? Makanya Yesus Betul. berkata, aku diutus hanya kepada kaum Bani Israel. Kan gitu kan? Betul. Gurunda? Kalau kita merujuk kepada perjanjian lama ajaran Taurat, tidak ada satupun nas yang menjelaskan tentang seruan atau perintah kepada ajaran Trinitas. Bahkan perjanjian lama sama sekali tidak pernah mengajarkan doktrin Trinitas. Buktinya,
yang jelas dan nyata Bang Suma, Bunda, adalah tidak adanya satupun orang yang Yahudi yang beriman kepada ajaran Trinitas. Benar nggak, Bang Guru? Betul, makanya kan sudah diajarkan jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Sekali Elohim tetap Elohim, sekali Allah tetap Allah, tak pernah kemudian berubah menjadi makhluk. Jangan ada ilah lain di hadapanku, nggak ada. Ketika mereka tahu yang disembah oleh umat Islam adalah hakikat pencipta langit dan bumi yang maha besar, yang maha suci, yang maha tinggi, mereka menyembah kepada yang kita sebut Allah. Makanya mereka para rabi mengakui bahwa apa yang disembah oleh Nabi Muhammad dan umatnya itu adalah hakikat yang kita sembah, yang diajarkan oleh kakek kita Abraham alaihissalam. Sama. Tapi ketika mereka memajukan Yesus, ini loh Tuhannya Abraham datang dalam rupa bayi, mereka kemudian apa? Meludahin, menolak dan menistakan. Na'udzubillah min zalik. Allahu Akbar. Belum lagi kalau kita baca di dalam ajaran Al-Baqarah ayat 130. Izinkan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yarghabu an millata Ibrahima illa man safiha nafsa. Dan orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Apa ajaran Nabi Ibrahim? Satu, tauhid. Apa itu? Satu Tuhan. Siapa yang membenci satu Tuhan itu? Adalah orang yang memperbodoh diri. Yang kedua, korban hewan. Siapa yang membenci korban hewan itu dan menggantikannya dengan manusia, bahkan Tuhannya sendiri, hanyalah orang yang memperbodoh diri. Yang ketiga, sunnat. Siapa yang kemudian memproklamirkan pelarangan sunnat, hanyalah orang yang memperbodoh diri. Jelas itu. Jadi ketika kemudian Al-Quran menarasikan wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa, umat Islam kemudian tidak menggantikan ajaran Abraham yang Allah ajarkan kepada Ibrahim alaihissalam. Lalu apa kata Allah? Isqala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, berserah dirilah. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Lalu kemudian data selanjutnya, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim mewasiatkan ucapan hanya Tuhan Allah, satu-satunya Tuhan yang kepadanya berserah diri kemudian, dan juga ucapan itu diwasiatkan kepada anak-anaknya. Demikian juga Nabi Yakub mewasiatkan ucapan yang sama kepada keturunannya. Nabi Yakub mewariskan ucapan itu kepada ke-12 anak-anaknya. Wahai anakku, innallaha astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, anak Abraham, anak Yakub, keturunan Abraham, keturunan Yakub, sesungguhnya Allah, innallaha telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ayat selanjutnya kemudian menerangkan, am kuntum syuhada is hadara Yaqub al maut. Apakah kamu menjadi saksi saat maut kemudian menjemput Nabi Yakub alaihissalam? Is qala li bani ma ta'buduna min ba'di. Nabi Yakub berkata kemudian kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Kemudian anak-anaknya menjawab, qalu
na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Wahai anak-anakku, sepeninggalku nanti apa yang kalian sembah? Anak-anak Yakub kemudian menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhan kakek Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahada, dan kami akan berserah diri kepadanya. Subhanallah. Jadi umat Islam itu enggak diragukan lagi berbicara mengenai konsep Tuhan. Makanya Allah putuskan pernyataannya, tilka ummatun qad khalat laha maka sabat walakum maka sabatum wala tus'aluna amma kanu ya'malun, kata Allah. Itulah umat yang telah berlalu, baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kalian usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya berbahagialah kita ini sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub serta Nabi Ismail alaihi salam, dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang miris mengaku bertuhan kepada pencipta langit dan bumi, tapi faktanya justru bertuhan kepada ciptaan pencipta langit dan bumi. Demikian, silakan diambil alih saudara-saudara. Saya ingin bikin kopi campur masaku dulu. Masya Allah. Silakan, ada abang kita peta lembu, Masya Allah, barakallah fik. Silakan diambil alih sebelum naik kemudian saudara-saudara Kristen. Assalamualaikum Dapeta. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, Dalho, Teoko, Lamanjuri, Bang Handi, Bunda Rahma, Bang Farid. Bang Farid di sini yang paling muda ini. Umur Ya 20 tahun. Bang, kita. Oke, kawan-kawan Kristen yang dibawa silakan kirim permintaan, banyak sekali permintaan. Ya lanjut. Assalamualaikum, Ta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum pulang ke Bone mau makan mie kuahnya jangan besi ke juara. Wah. Oh, di Bone Ki kan dah? Tidak di gunung. Oh, di. Kita sudah balik lagi kan? Oh, sonapi ya nih. Dua ngosop ya. Iya, kemarin itu hari Jumat. Iya. Parta hubungi saya. Iya. Hubungi anggotanya Bang Suma barang 20 orang karena Jumat berkah suruh datang gitu makan lontong sayur. Katanya. Hari Saya apa? masih di Medan. Hari Jumat kemarin. Oh, beliau masih di Medan. Beliau masih di Medan, nanti pulang aja lah. Siap. Iya kan. Ikut Ki nanti rapat terkait sekolah ya. Kanda ya? Iya. Insya Allah. Jadi Bang Handi sekedar laporan, hari Sabat ini insya Allah kita akan rapat rencananya di Bolangi, rapat terkait RAB sekolah apologet yang segera akan kita umumkan di khalayak banyak terkait dengan pendirian Alhamdulillah. sekolah apologet Alhamdulillah internasional Saya Nur rekomendasi Maulida. nanti Dalbo harus ikut, wajib ikut Dalbo. Iya, insya Allah sekolah ini udah kita satu akan punya talenta ini. Iya, sekolah kita ini akan merekrut banyak tenaga kerja nanti. Masya Allah. Saya tukang masak mo, Gurunda. Bisa, karena kan anak-anak tinggal di dalam, tinggal asrama, pasti ada dapur umum untuk anak-anak. Karena santriwati tinggal di dalam, insya Allah. Iya, Gurunda, kalau saya sih kepala sekolah. Enggak. Kalau Bunda Rama itu, Bunda Rama itu enggak cocok tukang masak. Bunda Rama itu kan sering berbicara, tukang ngomelin anak-anak aja udah. BP, guru BP berarti. Ya. Ini Bunda Rahma ini semenjak pulang dari Bandung ini udah berlogat nih.
Ada peta. Namanya juga. Alete gimana peta. Alete gimana peta. Denison ni mabasa wogi. Iya. Udah susah diajak ngomong nih, sudah ngeloga. Kemarin Alhamdulillah. Kemarin kan waktu pulang kan dia nginep dekat rumah saya, dia bawa aja jemput. Terus dia bilang begini, Bunda Rama, ada yang injak kakinya, dia bilang, lu bagaimana sih, kaki lu di atas kaki gue gitu. Mantap sekali sudah ini. Berarti udah berubah benar itu. Karena biasanya kalau orang Sulawesi Selatan dijak kikinya langsung nambah matamu kabel lemah. Kalau sekarang udah begitu ya. Dia bilang kaki lu di atas kaki gue ya gitu ya, Bang Adi. Iya. Oh, berarti udah berubah benar. Tidak. Yang kemarin itu ku cari uang peta yang ku cari itu ketika naik pesawat itu tiang langit. Jadi belum ada tiang langit, tengok-tengok lah di jendela, mana tiang langit. Coba tanya di sampingmu Bunda Rahma. Siapa? Memang ini tar dulu. Oh, memang ini Arif kita Sikumba. segera harus sosialisasikan ini ya, tidak henti-hentinya bahwa teman-teman semua yang menonton di sini maupun di YouTube Zulkifli Mabas, Adis Lebes Channel maupun di mana Anda menonton, dukung kami. RAB Sekolah Apologet Indonesia atau ibarat kata pesantren ya, yang di dalamnya ada atas pelajaran apologet atau kristologi di sana nanti, ya dukung kami lah. Insya Allah dalam waktu dekat akan kami realisasikan gitu ya. Nanti 5 bahasa kan dah? Ya, 5 bahasa ya. Masya Allah. Keren. Saya nanti termasuk juga Makassar, instruktur. Belum selesai puncaknya ini. Jadi mungkin saya juga nanti akan mencoba mudah-mudahan bisa saya membuahkan sebuah materi juga tentang bagaimana komunikasi yang tidak melanggar hukum. Ya kan? Itu bagus tuh. Supaya edukasi gitu ya, sesuai dengan kata Al-Quran, sampaikanlah ayat-ayatku bil hikmah. Ya. Oke, saya teruskan ya. Untuk itu teman-teman. Ya untuk itu teman-teman dukung, jangan sampai ketinggalan bagi yang ingin beramal jariah ilmu yang bermanfaat, agar setelah nanti kita tidak ada di muka bumi ini, adalah aset yang pernah kita simpan di sana demi edukasi atau pendidikan anak-anak kita dalam ilmu agama. Ya untuk itu kami masih nanti menunggu uluran tangan semua para siapapun itu. Tidak ternilai nilainya seperti apa, yang jelas nanti kami masih tetap pakai rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia MCI di sana. Ya untuk itu ya kalau mulai dari sekarang silakan kita buka pembangunan sekolah atau pesantren di Bolangi, Sulawesi Selatan, dikomandoi langsung oleh Zulkifli Mabas. Mantap. Kira-kira gitu. Sabtu ini kita rapatkan terkait RAB-nya. Kemudian yang kita tunjuk sebagai ketua pembangunan dan seterusnya panitia pembangunan sekolah. Jadi di sana ada beberapa kelas putra putri, asrama putra, asrama putri, kantor dan seterusnya. Jadi kalau saya lihat RAB-nya itu kurang lebih 10 miliar dan saya yakin kalau kita bersatu umat Islam bisa mewujudkan ini. Satu-satunya pesantren yang konsentrasinya kepada materi apologetik atau apologet Islam. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan satu lagi adalah bahasa Aramaik. Jadi ada 5 penguasaan bahasa yang kemudian harus dikuasai oleh santri yang ada di sana. Dan nanti juga ada pilihan IPS, IPA, kemudian kelas khusus yang ingin menjadi apologet penguasaan 5 bahasa tersebut. Seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Ya. Dan ada bahasa roh. Dan saya nanti akan memakai satu ruangan. Di situ saya akan buka bengkel religi 24 jam. Iya. Oh, ini dia pakai bahasa roh nantinya.
Bang Makanya Handi ke Makassar. makanya tidak Tinggal di Makassar. Suno. Ya iya dong, saya kan orang sono Bunda, masa saya stay di sini terus. Iya, makanya di Suno jangan tidak usah berkor-kor lagi di ibu kota, bukan lagi ibu kota Jakarta. Iya, iya. Coba saya Bisa, sampai Bang. ini Pak Rip. Selamat pagi. Almarhum dulu kan sudah meminta kita untuk kembali membangun ini sebenarnya ya Bang Juma ya Iya, pertanyaan. betul. Iya. Janji kita harus penuhi gitu kepada almarhum. Nanti kalau Saya di- kita sudah berjalan, Bang Handi, insya Allah kita lanjutkan dengan perguruan tinggi. Masa Allah. Amin. Amin. Karena Amin. itu sudah menjadi program jangka panjang. Perguruan ilmu sekolah apa? Sekolah tinggi, Sekolah tinggi. ilmu teologi Islam. Ya. Dan Apologet satu Islam. saya informasikan kepada netizen yang kurang lebih 23.000 ini bahwa satu kelebihan daripada markas yang akan dibangun itu adalah view-nya yang sangat indah. Ya, dan Pemandangan nanti di tempat atas wisata. gunung. Luar biasa di situ. Jadi di situ kita bisa mendapatkan semua, barangkali kita punya inspirasi bisa kita salurkan dengan melihat keindahan-keindahan alam. Jadi saya Putar, mengajak sambil putar kepada videonya seluruh- Bunda. Putar videonya Bunda kalau ada. Putar. Jadi saya mengajak sambil disiapkan oleh Bunda, saya mengajak kepada netizen-netizen yang ada di seputar Sulawesi Selatan dan di luar Sulawesi Selatan, silakan Anda berkunjung di tempat wisata Bolangi. Anda bisa membuka di websitenya, bisa melihat di YouTube bagaimana keindahan-keindahan yang di situ. Dan sungguh sangat spektakuler lagi dengan adanya pendidikan yang akan dibangun, yaitu Sekolah Apologet Islam Indonesia. Itu sangat luar biasa. Masya Allah. Luar biasa. Yang ingin mendaftar sebagai pengajar, misalnya menguasai bahasa Inggris, Yunani, Ibrani, Aramaik, ya silakan begitu. Kalau Bunda Rama nanti spesial sebagai Bahasa guru Makassar. bahasa roh. Masa misalnya masa saya atau bersih-bersih ke apakah guna-guna aku. Banyak sekali jabatannya Bunda Rama itu nanti buset dah. Oh, alhamdulillah nanti hari Sabtu ya insya Allah. Kita mudah-mudahan bisa ikut. Ya dukung ya teman-temannya, insya Allah lah kalau niatnya ada, insya Allah kenapa enggak. Mau dia 9 atau 10 M itu sebenarnya kalau niat kita baik, insya Allah mudah. Seperti bagaimana dulu kita bangun masjid, bisa kok itu. Karena ini kan juga urusan umat ya. Ya nanti teman-teman. Dan saya tidak pernah terpikirkan Bang Handi itu. Saya sempat kaget kemarin waktu Gurunda mengatakan bahwa masjid ini kurang lebih 1,2 M ya Gurunda ya. Iya kan dah ya. Jadi saya kaget benar itu. Karena sebenarnya dulu awalnya itu tidak seperti itu, tapi ternyata luar biasa. Allah maha betul-betul maha kuasa gitu. Sampai bisa selesai tanpa pernah terhenti pekerjaannya dan bisa selesai sampai sekarang kita bisa nikmati. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Yang membangun masjid kan itu kan sebenarnya dipermudah gitu. Nggak ada. Ada yang di bawah mengatakan mimpi gitu loh. Ya nggak apa-apa kita bermimpi ke hal yang positif daripada bermimpi ketemu Tuhan. Bukan tapi Tuhan yang datang yang kan gitu. markas yang yang di Jakarta itu gimana Gurunda tuh? Jadi ya? Dipending dulu lah. Saya Dipending jawab dulu. aja. Pending dulu. Iya. Oh gitu. Kita fokus di sekolah dulu kan dah. Insya Allah, mudah-mudahan. Jadi betul-betul ini Makassar Molab Center Indonesia sudah ada sekolahnya, sekolah ada PAUD-nya. Mungkin 2-3 tahun ke depan didoakannya buka SD. Jadi bisa nanti dari sekolah di situ lanjut lagi ke APII kan gitu. Jadi secara simultan bersambung gitu. Dan mudah-mudahan dinikmati oleh anak cucu kita nanti insya Allah, amin. Ya intinya kita harus mencetak apologet. Betul. Iya, itu yang pelok. Makanya kau bilang, saya sangat mendoakan mudah-mudahan Gurunda ini yang panjang. Saya sering katakan dari dulu, dari Zoom bahwa
inilah sakir naiknya Indonesia. Weh, Masya. Nah, ini sudah sakir naiknya Indonesia, udah nggak ada yang berani. November Paling cuma ngintip doang. informasi sedikit informasi. November itu diresmikan Cimory. Dan kemudian Apalagi? dilakukan pelebaran jalan. Apalagi 8 meter loh. Iya, 8 meter. Ini ada videonya yang disampaikan Pak Bupati. Jadi November itu hari jadi Goa sekaligus peresmian. Jadi diadakan pelebaran jalan itu. Dia tinjau di jalannya. Mau tengok ya jalannya nih. Kata-kata Pak Bupati. Jangan ya. Iya, Jadi nggak usah. sepanjang Pak Bupati. Sedikit aja ya diputar ya. Gak Ya, apa-apa, mungkin diputar. Bang Handi bisa tunjukkan juga gambar sekolahnya. Oh, itu yang pokok itu. Oh. Itu yang Oh, simpen ya? Oh, waduh. Jadi memang betul itu apa yang Mana ya? Gurunda pikirkan itu bagaimana caranya supaya mencetak apologet dan harus ada lagi penerusnya Ada, Bang. Belum. Gurunda yang seperti Gurunda ini Lalu yang cari dulu. betul-betul bukan kasar ya tapi keras dalam menyampaikan kebenaran. Iya. Berapa kilometer itu dari tempat itu ke Gurunda? Yang Dari mana? wisata itu. Itu Cimory, dekat tuh. Nggak Sampai sampai. 1 kilo. Cuma 500 meter Dekat. kok. Itu siapa mau lihat saudara-saudara kalau itu Cimory dengan dekatnya tempat Gurunda dan mau diperlebar jalan tuh 8. Jadi udah selesai tuh sekolah apologi itu jalan udah beres. Masya Allah, alhamdulillah. Nah kita buka ya. Ini ya, bentar. Yang nggak usah pakai musik. Hos Basari, hos kasih lihat ke gua ya, nih. Dekat tempatnya Gurunda nih. Ntar kita lihat jalannya akan diperbesar, perlebar. Ke Bunda Rahma aja ku kirim ya Bang Handi. Iya, benar namanya dikirim. Benar sekalian. Di dekat tempatnya Gurunda ini ya, saudara-saudaraku, pariwisatanya. Bulangi. Sekitar 600 sampai 700 meter dari wisata Rumah Hobbit. Si tahu itu Cimory itu pabrik apa? Paling cuma 500 meter itu. Nah, itu pun nggak nyampe kayaknya 500. Dekat Kurang ya lebih peluang wisatanya, Masya Allah, ke depan ya. Berarti nanti dibangun dekat masjid itu kah? Nuta, rencana tak? Ke atas Iya, sedikit. sombong. Sombong. Oh, alhamdulillah luas. Di Ini samping Cimory masjid pabrik ya, apa? Kak kasih tahu tuh netizen. Nih, ini Cimory jalanan nih. Ini jalanan ini. Tapi nggak ada suara ya. Ini mau diperlebar nih jalanan perlebar. Ini jalanan ke tempatnya Gurunda ini. Pariwisatanya mau diperlebar 8. Iya, ini 8 meter jadinya. Iya. Udah ya. Tuh. Teman-teman. Jadi insya Allah ke depannya sukses ya pembangunannya. Kasih tahu dulu Cimory itu apa? Ya, jelaskan Maki. Apa itu, Daeng? Apa itu Cimory? Tempat apa? wisata, Tempat wisata teman. kebun binatang sekaligus pabrik susu. Cimory kan ada tuh banyak susu Cimory kan? Ya. Ya, Cimory itu minuman adalah pabrik susu, sehat. Iya. Peras. Ada kita kirim wisata deh, Bang Handi. Rancangan sekolah. Belum, mana? Oh, sudah ada gambarnya ya, Gurunda ya? Ada. Ada. Di Bunda Rahma barusan saya kirim. Berarti nomor yang 1 ke ini, Deng. Oh iya, ada nih. Saya download dulu saya ini. Wih, langsung ditanggapi salah satu donatur nih. Proposalnya dikirim ke saya.
insya Allah segala direalisasikan. Saya nggak usah menyebutkan namanya, masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga berkah. Makasih Bu Haji. Pokoknya merasa Bu Haji ya. Makasih ya Bu Haji. Itu aja. Ini kok coten-coten ini panas semua di bawah. Ini kita bicara internal. Ya kalau kita berbuat baik, iblis itu melarang gitu loh. Padahal kok gimana sih? Proposal pembangunan pondok pesantren Apologet Internasional Nur Maulida Allahu Kota Akbar. Makassar. Masya Allah. Allahu Akbar. Oke, kita scroll ya. Scroll naik tuh ya, betul scroll. Ini sebenarnya Gurunda ini Bang Farid. Ini RAB-nya kah? Oh bukan RAB. Ini kalau ini kan beliau kan konsultan ini, Bang Farid ini. Bang Farid perencana atau perencana? Perencana atau pelaksana? Dua-duanya. Pelaksana. Oh, pelaksana. Ini yang buat RAB-nya sahabat kita ya, sahabat kita Bang Masri. Terima kasih banyak kepada Bang Masri yang sudah membuat RAB ini. Beliau kalau nggak salah di Aceh. Masya Allah, Masya Allah. Terus ada gambarnya nggak? Ada gambarnya. Ke bawah lagi, Bun. Ini RAB-nya kah? Iya. Bukan. Itu udah. RAB ini. Ya, RAB-nya itu udah. Yang gambarnya udah gambarnya. Kutagi saya RAB agak biasa ki lihat RAB. Mantap, masya Allah. Keren. Luar biasa. Ini Keren. ini nuansa nata Timur Tengah ini. Mantap. Ini masjid di mana ini? Masjid posisinya di mana ini? Samping kiri. Di sini, di sini, nih, di Iya, sini, iya, di betul. sini. Ya, itu kan gambar di bawah. Naik coba Bunda. Oh, berarti ini nanti di pinggir jalan ini ya, Gurunda ya? Samping masjid. Pas di sampingnya itu anak main takro kalau sore itu. Ini Parkir Pak itu. Peta, ini jalan masuk nih, terus masjid di sini nih, di sini masjid. Sampingnya nih masjid. Wah, keren. Ini gambarnya ya. Saya kirim ke Bunda Rahma videonya, ada kayak videonya, Bun. Wah, bagus ya. Ish, Mantap. keren. Keren. Kayak ini ya, kayak ini apa ini? Asrama. Saya nanti pensiun nanti masa tua saya ngabdikan diri di sini aja dah. Iya, Amin. Wah, Masya Allah. coba dulu Wah, kita sorot. itu perbesar coba itu Bunda. Api. Apa? Dua lantai Bunda Ramaya. Itu logonya api-api. Iya, 2 lantai. Api. Nggak bisa dibesarin gini aja. Karena tampak samping. Ada videonya saya kirim, Bun. Ya videonya coba. Cantiknya ya. Mantap. Keren. Luar biasa. Yang anu nih, yang proses gambarnya luar biasa nih, yang proses gambarnya ini. Mantap. Ya arsitek kan, arsitektur. Mana gambar videonya? Oten di bawah berdoa lah. Jangan marah-marah di bawah, berdoa aja. Belum apa-apa sudah itu saya kirim banyak Pak. Belum apa-apa ya langsung sudah ada itu mensupport. Masya Allah. Terima kasih kepada. Nah, ini videonya ya. Wih, keren. Kayak di apa namanya di Timur Tengah itu di bukan di Kairo, kayak di Kairo. Ini konsep Timur Tengah ini. Ya. Kayak Kairo. Kayak kampus di Kairo nih. Mantap. Ntar dulu saya ucapkan dulu ucapan terima kasih kepada Bapak Ahmad Yani Sarjana Hukum Sultan Rajo Mudo Jakarta. Masya Allah. Masya Barakallahu Allah. fiik. Terima kasih saudaraku. Wah, luar biasa. Mantap. Keren. Wow. Ya
ini tampak ini ya, tampak dari depan ini, tampak dari depan nih. Pintu masuk ya, pintu masuk nih. Berarti masjid samping sini nih, samping sini masjid nih. Udah ada masjid kan. Ini jalan raya ya, jalan raya ini saudara ya, jalan raya nih. Jalan poros. Ini di belakangnya ini pemandangannya bagus. Insyaallah. Luas ya, masih luas ya. Rencana nanti ya. Bunda Rama, rencana nanti kamarnya Bunda Rama yang mana? Di atas apa di bawah? Nanti saya buat ini ya, Pak, kantin. Nggak bisa ya, pasti ada yang bagian makanan ya, asrama nih. Berarti Saya bagian kanting. tinggal di dalam ya kalau asrama ya. Enggak. Kalau Dalbo itu biasanya kan dia spesial parkir. Tekan parkir. Keren. Saya mau jual kopi di sana. Pokoknya nanti kalau sudah jalannya lebar, terus IndiHome sudah masuk, benar saya balik. Nih, gedung pusat api, gedung inap pria, asrama pria, Enak aja lo, Bang Andi. gedung belajar, nih gedung mau pulang. Bentar dulu Bunda. Enggak, ini saya akan memenuhi janji saya kepada almarhum. Saya akan menunjukkan bahwa saya melaksanakan amanah ini. Karena beliau waktu masih hidup manggil saya pulang, belum sempat memenuhi janji saya, beliau meninggal. Jadi kalau cuman internetnya belum lancar, jadi mana ya, tanpa internet saya nggak bisa hidup loh Soalnya internet masuk lah ya. Pokoknya internet pulang, saya pulang. Internet terpasang, ya udah jadiin markas di situ. Dan sudah ada samping masjid, ada rumah saya di situ ya, Bang Jumaya. Iya betul. Itu ada. ini kantornya nih, kantornya nih api, kantor pusatnya nih sekolah. Ini sekedar masukan aja nih Gurunda dan teman-teman. Kira-kira kalau dimasukkan masjid di tengah itu gimana tuh? Gimana, Kanda? Kalau masjidnya dimasukkan di tengah. Masjid sudah ada berada di pinggir, Kanda. Iya, maksudnya kan di belakang, di samping Nah, di situ masjid. Nggak bisa itu masjid sudah posisi di situ. Kalau masjid di tengah berarti muter kena jurang di belakang. Kagak, Mungkin maksudnya mau diangkat masjidnya. Tidak. Nah, kebetulan kan di belakang, di samping kanan masjid itu kan masih ada proyek kurang lebih sekitar 15 meter kalau tidak salah ya. Samping kiri. Iya. Iya ada. Cuman Itu maksudnya dipotong sama jalan. Jadi seakan-akan simetris dengan masjid itu. Kalau begini kan dia kan agak masjidnya agak tersembunyi kalau begini. Karena dihalangi oleh gedung yang ini kan. Enggak, karena dia menghadap berdampingan dengan gedung. Sini dia masjidnya, peta di sini masjidnya berdampingan. Iya benar. Besar lagi jari-jariku. Mana ke pulpen itu? Besar dulu jari-jariku Bella. Iya, awas Bunda, kelihatan gambar type. Ini sudah sesuai dengan sketsa tanah nih Gurunda. Iya betul. Gitu. Oh ya udahlah. Masya Allah. Betul-betul ya. Belum selesai masjid, sudah selesai masjid, ada lagi muncul inspirasi itu luar biasa ini. 4 bulan ini, 3 bulan dibuat RAB-nya. 3 bulan. Berarti udah kuliah, sudah profesional arsiteknya. Cepat. Iya. Itu di situ yang mana mobilnya Bunda Rahma yang parkir? Iya. Tapi bagian dapur ke saya. Bagian dapur tidak ada mobilku kok dong. Kita dari pasar masa pakai kuda? Dari pasar dia kan kagak. Dari pasar dia kan lewat jalur Bili-Bili, danau, ke perahu. Perlu juga barangkali Gurunda dipikirkan. Keren ya.
di situ nanti mungkin ada semacam minimarketnya atau swalayannya. Karena kenapa? Di situ kan ada Cimory, kemudian tempat wisata, ya kan? Iya. Nah, ini mungkin juga perlu kita pikirkan juga itu. Gak usah diusul itu, kata itu sudah dipikirkan Sandi, pasti itu. Di tempat yang ada sekarang penjual di depan gerbang, itu kita buat di situ swalayan. Iya betul di situ. Itu Keren. maksud saya supaya Iya. karena di situ kan nanti pasti ramai kan, pasti ramai. Namanya Mungkin dengan namanya terbukanya Cimory di situ. minimarket apologet, minimarket api. Iya. Weh, Masya Coba Allah, Masya Allah. Kayak foto di Timur foto Tengah ini lagi Bunda Rama, foto Bolangi wisata. Ada nggak video-videonya? Kolam renang yang sementara direnovasi ada kan? Mau lihat? Ya, kirim ke Bunda Rama dulu. Sementara dikerja sekarang. Oh, Alhamdulillah direnov lagi ya? air lancar ya. Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah. Oh, direnov lagi kolam renang ya? Iya, karena nggak bisa tidak. Jadi saya minta ini adalah renovasi yang ketiga yang betul-betul sudah tidak bocor. Gitu. Ini memang ahli kolam didatangkan langsung dari Jawa. Iya, termasuk juga barangkali itu dindingnya dari arah barat itu mau ditinggikan karena itu kalau saya lihat itu kalau ada kepanasan itu. Ditinggikan semua dindingnya ini kulihat. Iya. Dan untuk tempat istirahatnya barangkali itu paling bagus barangkali kalau dia di sebelah di batas tanah kita menghadap ke timur ya, karena kan kalau tidak salah kan portable gitu Dindai, Gurunda ya, portable bisa dirubah-rubah, bukan paten. Iya. Insya Allah. Kasih suara Bunda kalau ini nggak apa-apa. Kasih suara. Kalau itu nggak apa-apa. Suara asli kita. Gimana caranya ini ya supaya bagus ininya. Gimana caranya Ya supaya itu kabel kusut banyak banget itu kabel kusut. Alah, ini. Oh, sementara direnovasi, Masya Allah. Sabar Roten di bawah ini, kamu dibuatkan ini tempat pembaptisan. Keren. Oh iya keren ya. Jadi ini teman-teman, ini bagian dari wisata Bolangi ya. Ini bagian dari wisata Bolangi nih. Kolamnya direnov ya, teman-teman. Nih. Jangan sampai nanti dibilang uang sekolah lagi dipakai renovasi. Di renovasi memang lebih dulu kan? Iya betul. Berapa sih? Hampir 300 ya. Itu dia kan. Hampir 300 ya banyak ya renovasi ini. Iya, betul. Hampir 300 tah. Itu uang pribadinya satpam itu 300 renovasiin katanya. Bukan dari uang sekolah yang dimasukkan untuk pendirian sekolah apologet. Tambah-tambah ini tuh, kalau di tambah-tambah di framing lagi. Perlu juga barangkali teman-teman yang ada di bawah itu mengetahui Bang Suma itu dia membuat seperti ini bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, tapi ini lebih pada kepentingan umat. Alhamdulillah Kanda. Ini ada tanggal 18 dari Yayasan Yatim Piatu. Kita datang ke tempat kita ini, alhamdulillah kita kasih diskon besar-besaran sekitar 80 anak yatim tanggal 18. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi perluas ya, perlebar.
Iya. Tapi seperti kata pepatah, semakin tinggi pohon kelapa, Pelan itu Bunda semakin Rahma nanti jatuh. semakin kencang diterpan oleh angin. Jadi yang perlu kita anukan Gurunda ini, kita selalu istiqomah. Oh iya benar-benar ya dicoro ya. Ya Dibongkar habis kan dah. bongkar habis. Oh, ditambah dalamannya ditambah ya. Iya kan tadinya ada badannya yang masuk menjadi lengkungan itu dipapas semua. Jadi dia ini jadinya 10 kali 25 meter. 20 meter. Oh, hampir lagi standar itu. Tinggi Coba 25 ini meter tinggi. sudah standar. Iya. Mate otengnya ku di lemah iku pak. Nih kau dia tuh melembut tahu sumbaran tuh. Allahu Akbar. Nah, ini hasil dari berdiri jaga pintu ini dipakai. Berkah. Masya Allah. Bisa yang Bunda Rahma nanti mandi-mandi Jadi di sini. tahun depan kalau hari jadi api, Bang Ini sudah jadi semua. Bang Handi udah bisa berenang di sini. Iya. Sudah jadi. Bang Handi, nanti Bang Handi ya kayak bule pakai kacamata, wah jemur-jemur. Sudah jadi sekarang. Iya jadi hari jadi api kan di Makassar insya Allah. Bukan. Maksud saya yang di depan itu, yang gedung yang di depan udah jadi, yang di sudut. Yang di Udah depan sudut. bertingkat kan? Iya. Tuh bertingkat. Iya. Itu kan tambahannya. Tingkat. Jadi nih, udah tidak kita lihat videonya itu peta naik di situ di tingkatnya sambil tengok ke bawah. Oh, Udah rooftopnya. jadi tuh. Iya. Kalau itu jadi tuh tiangnya tuh. Nanti di sini bom kita undang sebagai apa namanya ban. Sebagai lumba-lumba. Sebagai lumba-lumba moto dia lompat-lompat. Sebagai pelampung. Lembah itu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda Mila. Selamat malam dan selamat siang. Bah, ya malam siang. Siang malam. Dan siang. Siang lah, orang kita lagi kerja. Kalian kan udah pada mau tidur. Siap. Di mana tuh Bun? Keren sekali tuh. Rumahnya Bang Zuma. Makassar, di Makassar ini Bun. Tempat wisatanya Bang Zuma. Tapi ini kolamnya keren. di renov. Kapan saya diundang Bang Zuma? Ayo nanti di ini apa pada saat ulang tahun milad atau peresmian sekolah kita bisa. Bulan apa itu? Ah ini dia yang jadi masalah. Kalau miladnya kan bulan September. Oh, September, hayo lah. September tahun depan masih lama lagi. Besari Gurunda host. Nah, kasih Ini putar Bun, sekolah akan lagi di- Bun. Diputar lagi wisatanya Bunda Rahma, sambil diputar wisatanya. Sekolah dan wisatanya. Boleh, boleh. Oke Bun Sekalian, ya. Bun. Bunda jadi ini ya, jadi donatur ya. Boleh, gampang itu mah. Donatur ini. Mantap. Tapi Wisatanya. diajak keliling Makassar ya. Iya. Boleh. Saya belum ke Sampai Makassar itu. Palopo. Bunda Mila, salam kenal ini. Saya Petalempu dari Kota Petalempu. Makassar. Ini Bun. Ini Bun. Oh, keren. Insya Allah rencananya nanti. Ada hotel di situ? Ada lah ya. Ada. Wisatanya yang Ada. diputar Bunda tadi udah wisata kita yang diputar. Oh, enggak ada dikirim. Hah? Kirim dulu. Kirim Ki. Bang Zuma, Ya harus ngalahin oten-oten tuh gimana sih? Ayolah. Udah ketepar-tepar semua, Bun. Udah ya. Udah kelepak-kelepak semua itu anten. Saya belajar dari Bunda Rahma, dari Bang siapa? Bunda Rahma yang satu lagi, Bang Jonathan. Ilmu Oh ya, saya belum ada Jonathan. nih Bang, tapi saya kepengen sekali punya ilmu yang banyak ya. Itu cara belajarnya, maksudnya tuh memang banyak yang ngajarin tanpa dipungut bayaran, hebat sekali orang-orang kita. Cuma kurang apa namanya, pengen lebih lagi, pengen cepet-cepet gitu loh. Itu bisa nggak kira-kira gitu? Oh bisa. Nih Bunda masuk sekolah di sini, mendaftar di sini Bun. Akan dibangun nih.
Udah Tapi sekolah online di bisa, sini. online. Oh bisa. Hmm. Kalau Beres. saran saya Bun, perbanyak referensi aja, perbanyak referensi. Referensi Kalau ya. kalau saya mendengar argumentasi Bunda ini udah bisa sebenarnya, tinggal perbanyak referensi aja. Referensi ya, benar-benar. Iya. Saya Baik. pakai ilmu Nah, psikologi sini aja. saya ganti. Iya. Bukan itu yang diputar. Mana dia kah, Daeng? Buka aja di TikTok Rumah Hobbit Bolangi. Nah, itu ada itu. Masuk apa bang? Tapi hilangin suaranya Bunda karena ada lagu-lagu. Termasuk Al-Quran, kemudian Bible. Karena kalau dari segi argumentasi saya yakin Bunda Mila udah bisa kok. Dengar suaranya Bunda Mila tuh sudah kelepek-kelepek itu Oten tuh. Saya diserbu itu. Kalau nggak ada yang jago, saya sama Bunda Rahma aja mereka serbu itu. Rame. Beda. Jadi kalau langkah awal Bun, barangkali bisanya itu ikutin aja Oten itu. Karena Gitu ya? Oten rata-rata itu membuat ini Bunda. pernyataan yang menyimpul. Ini wisatanya Bunda. Oh keren ya. Rata-rata Oten itu. Nah ini membuat penginapan. pernyataan, Ntar dulu, tapi ini menimbulkan penginapannya. pertanyaan. Aduh, ini penginapannya. Sorry, Bang Peta, ntar kita ngelihat ini dulu ya sebentar ya. Ini berarti wisata alam ya? Ya, wisata alam. Bisa nginep di penginapan, bisa nginep bawa tenda. Oh gitu. Iya. Kayak di sini tuh kita namanya tuh apa yang paling besar tuh ya? Yosemite. Yosemite itu national park. Jadi itu tuh sebenarnya dilindungin tapi dibikin tempat wisata. Masuknya bayar kan? Iya, Bunda diputarin terus Bunda. Masih banyak itu. Ini di Makassarnya atau di daerah? Masuk kabupaten dia gua, tapi nggak jauh dari kota Makassar lah. Oh oke, di Goa ya. Iya. Dari Makassar 45 menit lah, 45 menit. Yang penting tuh satu hal, yang penting itu keamanan. Jangan sampai ya itu yang penting, itu paling pokok tuh. Kayak Palembang tuh nggak maju, kenapa? Karena nggak aman. Sekarang katanya aman. Jadi orang tuh takut mau datang. Ini Bunda ya, anak-anak datang tuh biasa weekend tuh ada anak muda datang tuh bawa tenda nginap gitu. Ini 3 tahun ke depan lagi udah rimbun benar ini wisata ini udah rimbun. Sekarang mulai kelihatan kok. Mulai tanemin pohon-pohon itu ya? Oh, ya udah lama Bun. Itu pohon-pohonnya udah pada gede-gede tuh. Oh, berapa besar itu? Berapa hektar? Ratusan? Puluhan? Enggak, 2,5 hektar. 2,5 hektar. Ya mungkin bisa dibesarin lagi kali. Hanya ada satu pohon yang tidak boleh di sana, yaitu pohon ara, nggak boleh ditanam di sini. Ini bagus nih, pohon yang kayak ini sebelah kanan tuh apa tuh pohon yang besar tadi? Kayak pohon ini kayak apa namanya istilahnya tuh bukan palm tree ya, apa ya? Beringin. Nah nih yang ini nih. Ini pohon apa nih? Kayak pohon beringin ya? Iya. Itu Yang jelas bukan pohon ara. Kalau pohon ara itu pernah kena kutuk, nggak bisa tumbuh di sini. Memang Bang Handi ini kalau ngomong suka lucu, saya perhatiin. Oh, benar deh. Iyalah boleh deh peresmian, saya diundang. Ntar saya ajak, tapi nggak boleh ya, orang politik nggak boleh ikut ya, orang politik ya. Boleh. Wah ini siapa nih? Boleh, kan udah selesai Bun nanti kan. Oh iya benar. Kalau di bulan tahun depan kan udah selesai. Benar. Nah ini rumah apa itu rumah persembunyiannya apa itu kelinci. Oh ini berarti pohonnya belum lengkap ini yang di jalan itu jalan yang tadi yang ada besi-besi di atas itu ditutupin pohon bougainville yang paling gampang itu nutupnya karena di Indonesia juga tumbuh.
Terus baru dikasih lampu-lampu. Mestinya saya kirim-kirim ya yang pariwisata alam yang ada di sini ya, yang suka dibikin setahun sekali waktu hari Natal itu. Keren-keren banget. Keren-keren. Ah, ini nih penampakan malam hari anak-anak pada pasang tenda nih. Oh. Nih. Oh iya bagus ya. Itu ada danau ya di sampingnya itu. Ada. Itu di sampingnya di bawah Bun. itu sumber mata air Makassar. Oh gitu. Bun, di atas gunung ini Bun, di atas gunung. Jadi kalau Berarti kita di atas dingin, ya? tuh ditengok turun kota Makassar tuh lampu-lampunya. Cantik kalau malam. Ini di Atas atas gunung ini. gunung, di sinilah pernah ada komunikasi kata iblis akan kuberikan seluruh Banyuma nih lagi itu mimpi hanya waktu yang itu. dicobai. Sebentar dulu. Banyuma lagi di Dicobai, situ. kan? Entar dulu, Banyuma lagi di situ. Ada yang bisiki Banyuma, Bang Juma, kalau kau mau menyembah saya, kuberikan semua yang lu lihat ini kota-kota Makassar. Kalau kau sujud menyembahku, kata Banyuma, nyala kau iblis. Saya tetap di sini gitu. Kira-kira begitu. Beneran ini. Tanya aja Banyuma pernah. Enggak Bun, itu data. Bunda Rahma, Bibel aku ketika dikerjain di iblis sini. dicobai. Tapi bagus. Saya support yang begitu-begitu hebat. Mudah-mudahan tumbuh ratusan lagi Bang Zuma yang lain ya. Nah, ini cantik kan Bunda. Ini ya itu stop. Itu apa? Kota lain harus mencontoh gitu loh. Sepakat gak kalau saya katakan Ini Bun, penginapannya bahwa ini Bang Bun, Suma- penginapannya. Sepakat Bun kalau saya katakan bahwa Bang Suma adalah sakir naiknya Indonesia. Zakir Naik setuju, setuju. Benar setuju. Saya kan? malah saya tuh lebih suka Ahmad Didat daripada Zakir Naik. Karena Iya. Zakir Naik itu saya suka kurang ngerti omongannya ya. Kalau Ahmad Didat lebih clear kalau ngomong tuh lebih gini ya. Iya. Memang gurunya dia kan. Sederhana tapi mudah dipahami gitu ya Bun ya. Ya, karena kalau India, Pakistan, Bali itu kalau ngomong agak kurang jelas ya. Maksudnya bukan soal diskriminasi, nggak ada. Cuma memang begitu karakter mereka kan, dia punya aksen gitu kan. Nah kadang-kadang saya tuh aduh apa nih ngomong. Padahal kalau debat dia tuh bagus sekali. Bang Zuma juga bagus. Siapa lagi kalau ngomongin Buah Zakar, waduh. Udah. Ini yang pindah-pindahan dulu. Ya tadi itu penginapannya itulah yang disebut rumah hobbit. Ya kayak rumah-rumah hobbit gitu. Iya. Makanya disebut rumah hobbit, itulah ciri khasnya rumah-rumah hobbit itu. Kalau mau lebih jelasnya Bun, bukan di YouTube aja, ada di YouTube kok. YouTube ya. Bun nanti aku kasih contoh sini. Saya pernah tidur di sini berapa malam aku. Kalau malam menggigil banget gitu. Dingin. Masih ada ular nggak? Ular. Oh ada ular. Licik seperti ular, tulus seperti merpati ada. Mandi Itu kan oten itu, Bibel di Bibelnya itu, bunyi Bibel. Ya kan itu. gue nih tanya ada ular, ya ular kan licik, ada. Ular beneran, nggak ada Bun, nggak ada berani ada ya? ular masuk sini. Iya. Bagus. Ini di bawahnya ini Bun, di atas gunung, di bawahnya itulah dibilang bendungan Bili-Bili. Jadi Itu penginapannya yang dari hotel tempat tinggal itu bisa ngelihat ke kota Makassar itu. Kalau Iya. matahari kelihatan lampu-lampunya. ada itu ya. Apa sudah di ini anunya yang tingkat itu mana dia? Belumkah? Belum di ini ya yang tingkat itu ya. Oh, yang baru Udah dibangun juga itu tempat suka spot ya. makan ikan nila ya, Bun ya? Hah? Suka makan ikan nila. Suka makan ikan nila, iya. Masa dia mau di makan sini dirinya tempatnya. sendiri? Ibu Nila Di kan sini makan Nila tempatnya. gimana sih? Nila sama itu tuh yang enak tuh. Di sini ada ikan hida juga loh, ikan Nah Palembang. ini Bun. Nih tingkatnya yang di atas, kalau kita di atas ini ya. Nih di atas kita Spotnya, tengok spot. gunung kan tuh. Tuh pemandangan tuh. Dari atas nih. Tuh di bawah itu tempat ininya, wisatanya di bawah tuh, di atas di lantai 2. Karpet ya, bukan rumput ya. Ada rumput imitasi loh di sini tuh. Sintetis. Sintetis bener. Jadi nggak perlu motong-motong. Cuma harus di blow aja, harus di blow biar
nggak kotor gitu loh. Anak siapa lagi tuh masuk video ngerokok itu? Bagus. Yang kayak gini harus disupport. Nah, tapi Pemda setempat nggak ini ya, nggak bantu ya? Nggak, maksudnya support nggak mereka? Enggak. Ini murni Bang Zuma sendiri. 100% swasta ya? Iya. Murni Bang Zuma semua nih. Nggak ada campur tangan. Diperkuat pakai itu dong Bang Zuma, diperkuat pakai hukum gitu loh, pakai. Ini murni Bunda Mila, ini murni gaji satpam. Oten kan bilang Oten kan bilang Bang Zuma ini satpam. Inilah. Masa satpam bisa bukaan seperti ini, ya sabar aja. Ini tempat kafenya, ini ya kafe, tempat nongkrong. Bisnis, marketing berapa persen nih dapat ya? Kalau saya kan ngomongnya bisnis aja. Iya. Iya kan? Kita bisa bikin brosur, waktu ada, misal ada waktu nanti ada namanya setiap tahun sekali Wonderful Indonesia. Itu kan selalu yang ditunjukin tuh kan Bali. Bali itu kan udah terkenal. Kita perlu kota-kota lain yang harus kita majukan ya. Contohnya Makassar, kemarin tuh Labuan Bajo, Pulau Komodo, terus Toba aja nggak pernah masuk sini. Nah, kalau memang ini bisa dijadiin ranah pariwisata, kenapa enggak kan? Jadi nanti tahap-tahapnya ya berarti harus ke Departemen Pariwisata itu Bang. Iya betul. Sudah berapa kali ditinjau dari ini pariwisata. Sama satu lagi, Masjid Nur Maulida Bulangi, buka di TikTok ada itu. Masjid apa? Masjid Nur Maulida Bulangi, buka di TikTok Bunda Ramada itu. Oke. Nah, itu bagian daripada ini di lokasi itu Bun. Iya ya, bagus. Mudah-mudahan aja kedepannya ini bisa lebih besar lagi ya. Jadi udah gitu nuansa Islamnya dimasukin sedikit ya. Karena kalau kayak Singapura contoh, itu kan ada masjid tertua tuh dari awal Singapura belum dikuasai sama oten-oten. Itu kalau kita ikut tur, itu nggak ditampilkan lagi tuh. Sementara tempel untuk Hindu dan Buddha itu masih, tapi masjid tertua di Singapura itu tidak dimasukkan dalam di dalam acara di tour itu. Saya sempat tanya, ini Singapura, they don't have a Muslim here? Oh, they have it. Where's the mosque? Why I don't see it? Something like that. Nah, itu nggak dimasukin, itu nggak. Makanya jangan sampai yang kita punya nih kita harus masukin sedikit banyak nuansa Islamnya. Ini masjid Bun, masjid ini di sana Bun dibangun netizen berpartisipasi ya. Ini diresmikan nih. Cuma ini dapat nih. Oke. Di dekatnya tadi itu, di dekatnya wisata tadi tuh. Berani Oten dekat-dekat Bang Zuma ya? Berani ya? Ada Pembang Handi tahu waktu diresmikan. Paling sibuk Bu. Bunda Gemini paling sibuk. Ya nggak mungkin lah Mas, itu diresmikan kalau saya nggak datang gimana sih Bunda Rama? Bang Andi itu yang mana? Yang di belakang tuh? Iya itu di belakang. Yang kacamata. Itu bukan, itu yang pakai hijab Bunda. Yang pakai hijab. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oh iya, saya ada juga ya. Kenapa saya tidak di shooting? Udah baru ingat dia. Ada juga aku pale. Siapa lagi yang ibu-ibu tuh yang dari Jawa Tengah itu? Siapa lagi tuh? Ada juga tahu ibu-ibu Oh, begini aja videonya. Kira panjang gitu Mana mereka? Hebat. Itu kayak gitu tuh bagus gitu. Maksudnya jangan cuma mereka lagi kan capek juga lihatnya.
Jadi ini konsepnya Bun, memang ini adalah sebuah wisata, makanya itu direncanakan untuk dibangun sekolah apologet internasional dengan penguasaan 5 bahasa tadi itu, makanya dikolaborasi antara wisata dengan religi. Oh, bagus ya. Itu konsepnya nanti. Tapi jangan lupa Bang Zuma, sekolah online Bun, sedikit. Kalau musim ini nih hijau kan. Tapi ini kok HP ku kenapa nggak hijau? Ini sebenarnya rumputnya hijau kali nih, kok HP ku nggak hijau. Bunda itu. HP ku nggak hijau loh. Ada Ini hijau pengunjung, rumputnya Kak. nih. Spot-spot anak muda juga bisa datang ya ini. Anak muda. Tapi langitnya bagus, kita emang bersih begitu terus. Kalau Jakarta kan nggak ada langit Iya. hijau. Oh iya Bun. Mana ada pencemaran di sana, Bun? Ada. Oh. Iya, Ini jauh dari pemukiman ini Bun, jauh dari pemukiman ini. Iya, iya. Yang ada di situ Mudah-mudahan memang nanti, spot-spot wisata semua. Iya. Mudah-mudahan nanti bisa. Dan di situ sudah di situ di bulan November nanti ada peresmian Cimory. Di Cimory samping itu apa? kurang lebih sekitar Cimory itu yang susu Bun, yang susu sapi, susu perah. Yang sekarang kalau tidak salah pusatnya di Jawa Tengah apa ya? Jawa Tengah kalau tidak salah. Bandung. Bandung ya. Bogor. Iya. Bandung. Itu pusatnya di situ. Dulu ceritanya kerjasama ini Cimory yang mau siapkan sapinya. Kebetulan di wilayah kerja saya dulu itu mau siapkan sapi sekitar 400, tapi di belakang akhirnya Pak Pemda Goa mengambil keputusan Cimory tetap membangun di Sulawesi Selatan, khususnya di Goa, tapi dia cuma membeli membeli susu dari masyarakat. Itu kemudian di pabrik di situ. Jadi yang siapkan sapinya itu adalah Pemda dari kementerian. UKM, Menteri Koperasi bukan? Menteri Koperasi bukan, UKM bukan? Dari pertanian ya Bun ya, pertanian dan Pertanian. Ini masjidnya ya. Ternakan ya. Oh iya bagus. Oh. Ini masjidnya. Kalau khas Makassar tuh rumahnya kayak itu nggak, kayak Toraja gitu-gitu nggak modelnya? Itu sana ya Bung, yang pakai baju putih tuh sana tuh. Yang paling kecil tuh. Oh gitu. Kasihan ya. Tidak ada yang ngambil gambarku, kenapa? Maunya. Tidak terkenal kakak menjadi begitu. Oke ya, udah komplit ya. Apalagi yang mau kita tengok. Iya. Ada yang saya kirim Bun, ditampilkan semua itu yang saya kirim. Oh iya. Iya. Termasuk kembarnya anak tiri adik tirinya Pak Bom yang lagi baring. Bun, kirim ke WA aku Bun, biar aku taruh di Facebook, di mana Instagram. Kenapa lah kita kirim bom-bom ini kono mati ini kah? Belum kalau Bunda di kesini mana? ya makin tahu. Di mana Bunda sekarang? Banyak banjir Mak. Bombong ya, sudah kena petir. Bombong kena petir ya. Papeta. Bunda kena. Jangan tuh, Bunda kena nanti di YouTube. Udah cukup. Video itu saya yang bikin. Gurun dah kirim itu. Oh. Video ke sendiri tuh saya yang bikin. Bukan diambil. Oh ya udah. Iya. Suaranya, kedengaran suaranya. Woi, kenapa foto video begitu? Oh buset. Kodok beracun, Beng. Anak siapa itu? Suaranya kecilin. Suaranya. Oh iya. Nah ini pas banyak pengunjung nih hari weekend ya hari ini. Tuh gunung Bun, gunung. Jadi Tuh bisa gunung. nampung berapa banyak tuh kira-kira kalau sekali datang? 1.000 orang? 500 semua. 500 ya? Kalau
Kalau melebihi 500 misalnya 200.000 ya bisa tidur berdiri lah. Setuju. Bunda Mila setuju jadi bupati. Bang Zuma setuju banget. Asal jangan jauh-jauh, udah bupati aja di sekitar situ. Jangan bupati, apa satu lagi tuh? Ya benar bupati. Jadi daerah situ dikuasai sendiri aja, nggak usah di orang. Jadi maksudnya tuh orang luar, di luar kan Makassar tuh identik sama Islam nggak? Identik kan? Nah, Iya. biar dikelola sama orang kita semua, nggak usah di. Kebanyakan daerah lain udah di ini orang kita udah setuju. Gitu. Ya kan? Kalau udah bilang menetap ya memang di Los Angeles. Saya memang saya memang Astagfirullahaladzim. Siapa ini? Sekali lagi Bun, sekali lagi Bun, sekali lagi. Ulangi dulu, ulangi. Ada suaranya kan? dia. Ada suara. Jangan suara. Bisa. Bener-bener ampun kaget sampai. Ampun. Kalau pemilihan orang terjelek dia itu juaranya. Itu obat tidur saya Bunda. Kalau saya lagi ngantuk nonton itu pasti hilang ngantuk. Tapi jangki kalau netizen kalau lagi ngidam jangan lihat itu kalau lagi ngidam, tolong Tidak, jangan itu lihat ya, fotonya kalau ngidam. ini sebelum pakai skincare. Siapa? RK. Oh iya Bang Teman. Aku dong. Berarti kan Sekarang sudah pakai skincare. Jadi bagus dia mukanya. Tapi ini suasana malam ya, lampunya bersinar-sinar. Berarti Suasana malam. Bunda Mila juga sering dengarkan Bang Zuma di Los Angeles ya, Bun ya. Suasana malam ya, saudaraku. Dulunya sebelum dengar saya dulu. ikut TikTok tuh saya ada kopian khusus videonya Bang Zuma memang udah disebar jadi berupa video aja. Nah di situ poin-poinnya tuh saya lihat, waduh, ini orang siapa ya ini? Kok kayak ngomongnya lantang sekali, nggak bertedeng aling-aling. Berarti boleh kita begitu kan, asal jangan kita di luar bukunya dia kan. Nah, habis itu saya coba dilihat di YouTube, kok gua nggak bisa ikut di YouTube, gimana caranya? Rupanya dia bilang TikTok, rupanya harus ke TikTok. Disitulah saya mulai masuk. Jadi makanya Gurunda ini sekarang kemana-mana jangan sendiri-sendiri. Sekarang sudah internasional. Jadi bukan lagi artis nasional, sudah internasional. Iya, saya rasa begitu. Makanya nanti kapan-kapan ini Ustadz siapa? Daas Latif ya. Daas Latif. Besok bulan November, tapi saya nggak ketemu karena saya mau umroh, jadi selisih jalan kita. Kalau Bun sudah pernah ketemu ya, Samsi Ali Bung ya? Samsi Ali ya, tapi dia di daerah lain, dia tuh di daerah di New York, bukan New York, di inilah di Queen namanya tuh Queen. Iya. Oh bagus, Samsi Ali bagus. Cuma saya nggak tahu nama dia, pesantren dia Nusantara. Saya kurang setuju itu nama Nusantara ya. Jadi begini, kalau pernah dicek kan, saya pernah ngobrol sama beliau, Empat Mata itu. Dia itu Islam Nusantara bukan? Bukan. Dia memang orang Kelinci. afiliasi Itu ke temannya situ, siapa tapi itu sebenarnya kelinci? bukan. Siapa namanya tuh kelincinya? Siapa namanya kelincinya? Si Cepi. Itu afiliasinya. Jadi itu yang belikan lahan itu kan kalau tidak salah Pak Gatot Nurmantio itu. Makanya dia titip nama anaknya di situ kalau tidak salah. Kakak Panglima kita. Iya. Tapi dia bagus, dia tuh dihormatin di situ. Maksudnya dia karena dia ngajinya bagus ya, jadi orang itu salut. Kan New York tuh kayak tempat saya, liberal gitu loh. Jadi agama apa aja nggak masalah gitu loh, nggak ada ceritanya. Tapi kalau kalian umpamanya ke Texas, ke Florida tuh, waduh. Satu yang saya salutnya sama Samsi Ali Tubun karena dia pengen bangun pesantren pertama di Amerika dengan dana dari Indonesia semua, nggak mau. Dia bilang kalau saya mau selesaikan itu dalam setahun, negara-negara mau bantu saya udah banyak.
Ya Saudi Arabia, Abu Dhabi, Oh, nggak kemudian usah. Brunei Karena Darussalam. gini, Dia saya mau. kasih tahu izin. Saya kasih tahu Iya. kalau dana kita dari Saudi itu ada masjid di sini. Besari Gurunda host. Itu namanya jadi ganti. Jadi King Fahd namanya. Karena apa? Iya. Karena dana dari Saudi. Jadi harus punya dia gitu. Makanya di Iya. Samsi Ali pinter. Nggak mau pakai dana Saudi. Kita nggak mau di sini pakai dana Saudi. Even the masjid yang di dekat tempat saya tuh yang megang orang Mesir sama orang Jordan. Itu nggak mau pakai Saudi. Gampang minta sebenarnya. Cuma nggak mau karena mereka terlibat. Mereka nggak mau cuma ngasih uang doang. Itu jeleknya di situ. Jadi ya udah. Berjuang sendiri, urun-urunan uang dari nanti ngadain acara, ada yang punya duit ngasih berapa, ini gitu aja. Akhirnya berhasil. Nggak mau. Indonesia juga nggak mau tuh. Tapi karena dana terbesar yang punya Pak Boy Thohir, jadi di atas namakan diwakaf dari nama bapaknya. It's okay lah orang Indonesia kan. Tapi kalau Saudi nggak usah, kita diatur semua, nggak perlu. Dan memang dia tidak mau Bun, karena saya pengen membuat sejarah. Pesantren pertama di Amerika adalah murni uang dari Indonesia semua. Itu dia nggak mau katanya. Saya bilang, wah Mas Abel. Dan itu sangat lucu Bun, karena dia dari keterbelakangan itu agama. Kampungnya dia itu. Oh, Makassar kan Kampungnya dia? itu dan iya, dia bukan di Bulukumba itu ujung selatan ujung selatan Sulawesi Selatan. Dan Dari namanya Kajang, dia itu Kajang. namanya ada daerah Kajang. Itu daerah primitif. Itu. Dia punya aliran sendiri. Sampai mana itu akhirnya minta maaf. Dia mengetahui bahwa dia salah memanah. Apa tuh Bun? Bun, mungkin ini Ratu Entok minta maaf. Apa tuh Bun? Bunda. Dua perangkat dia pakai barangkali beliau. Nah, dalam perjalanan itu akhirnya satu persatu gugur. Siapa itu Bun? Meninggal yang terakhir itu yang hanya selamat itu hanya Yudhistira dan seekor anjingnya. Yang lainnya meninggal semua.